lahir tampan dan bisa memikat wanita itu kayaknya udah biasa banget. Tapi ya gimana kalau sama lu itu dikasih berkah itu cuy sama seorang peri, gara-gara lu tuh kagak sengaja nyelamatin dia, dan si peri tadi malah ngasih berkah ketampanan yang bisa ngancurin negara. Cuman ya minusnya lu tuh hidup di dunia yang cewek cantik itu dianggap jelek, yang cewek super jelek itu malah dikira cewek cantik banget cuy. Ya ini sih plus 1000 aura sih kata gua. Cuman ya udah jelas banget ya kan, kalau gara-gara ketampanan bisa ngancurin negara, gara-gara ya udah pasti para wanitanya itu pada suka sama lu cuy. Nah jadi emang yang bakalan gue bahas kali ini ya kan, itu berjudul Hyakutan Isekai de Yomeki Okure Esrek Onabo Kensa Tachi ni Sema Rare Teimas. Nah jadi cerita kali ini akan itu dibuka sama kita dilihatin sama seorang MC yang lagi digoda sama seorang petualang wanita, kalau dirinya itu udah gak mau tahu ya kan hal apa yang pengen dilakuin sama dirinya dan juga si MC cuy. Nah di sini di sebuah guel kita diberitahu kalau semua ada sekelompok petualang rank S yang baru aja tiba di kotanya mereka cuy. Mulai dari swordmaster, archer, sampai wizard dan juga healer itu pada datang di kotanya mereka, dan mereka ini kan itu dikenal dengan sebutan Party Rosen Cruiser cuy. Di sini salah satu anggota Party Rosen ya kan itu menghampiri resepsionis dan dia itu menanyakan sebuah hal itu cuy. Cuman ya gara-gara kayak ditanyain aja kan itu malah ngebuat si resepsionis ini jadi kayak pingsan gara-gara grogi gitu cuy. Sampai di sini kita malah dilihatin sama si MC yang jadi harus menyambut mereka cuy. Nah di sini ya kagak basa-basi, si cewek jebol ini ya kan itu bilang kalau dirinya itu lagi selesai ngerjain misi pengawalan. Cuman ya dia itu kayak pengen nyobain ya kan gimana rasanya dungeon di kota ini cuy. Ya di sini kagak basa-basi, si MC itu langsung menyiapkan dokumen quest kepada para gadis ini cuy. Di sini ya pas sudah kayak menyambut mereka ya kan, si MC yang bernama Rio itu kayak didatengin sama ketua guild sambil bilang kalau semua bukankah para gadis ini itu sebenarnya cantik banget. Dan si ketua guild ini akan itu bilang kalau dirinya itu kagak menyangka jika mereka itu datang ke kota ini itu cuy. Dan di sini ya dirinya tuh kayak berharap andai ya kan si Rio itu mau menggoda mereka buat mengajak makan malam bersama cuy. Dan di sela-sela gurauan ini ya kan, si Rio di sini itu malah disuruh gitu cuy buat mindahin sebuah item sihir sama ketua guild petualang. Cuman ya pas si Rio tuh kayak masuk ke dalam gudang, dirinya itu malah kaget gitu cuy, gara-gara ya tiba-tiba aja dirinya itu jadi ngejatuhin sebuah botol, sampai botol tersebut pecah cuy. Yang malah ya gara-gara hal ini kan itu ngebikin si Rio jadi kaget, karena dari dalam botol ini kan itu malah muncul sosok peri yang disangka sama Rio kalau semua ya dia itu udah melepas segel dari peri ini cuy. Dan pas kenalin dirinya ya kan, nama peri ini itu bernama Orion. Ya di sini ya kan si Orion itu bercerita itu cuy kalau dirinya itu udah terjebak dalam botol ini dalam kurun waktu yang lama banget. Dan si Orion bilang kalau dirinya itu pengen ngasihin hadiah gitu cuy kepada si Rio karena udah baik banget sama dirinya. Padahal ya si Rio tuh udah bilang ya kan kepada si Orion kalau soalnya dirinya itu nggak sengaja mencahin botol tempat dirinya tuh disegel. Cuman ya si Orion kagak percaya anjir. Sampai si Rio tuh kayak malah kaget gitu cuy, karena si peri ini itu kayak pengen ngasih sebuah kekuatan ketampanan kalau ya dengan kekuatan ini dirinya itu bisa ya kan ngebuat para wanita di dunia ini itu jadi suka sama dirinya cuy. Bahkan ya dengan kekuatan ini sebenarnya ya kan si Orion itu kayak udah pernah ngasih ke orang lain gitu cuy di masa lampau. Dan anehnya ya kan kata si Orion, dirinya ya kan itu malah dibenci sama orang tersebut gitu cuy, karena ya hidupnya dia jadi berantakan gara-gara kekuatan ketampanan ini. Dan di awal ini si Rio jadi sadar kalau semua ya emang ada sebuah cerita yang nyeritain kalau semua ada sebuah negeri yang malah hancur gara-gara aduh ini gue kagak kuat, intinya negeri ini tuh hancur gara-gara ketampanan gitu cok. Ya di sini si Rio tuh kayak menceritakan gitu cuy kalau ya emang ada orang yang begitu tampan ya kan yang disukai sama cewek seisi negara, bahkan yang suka sama dia itu kayak sekitar 1100 gadis gitu cuy. Intinya seisi gadis tuh pada suka sama dia dah. Cuman ya di sini si Rio bercerita kalau semua ya gara-gara kayak ketampanan ini ya kan dirinya pada akhirnya itu mutusin hanya memilih 3 orang gadis gitu cuy, yang sampai pada akhirnya juga itu malah ngebikin negaranya jadi hancur gara-gara ceweknya itu pada cemburu dan milih bunuh diri ya kan. Sampai ya negaranya pada akhirnya itu kagak bisa ditinggalin lagi cuy. Makanya si cowok itu jadi kayak menyesal kan diberi kekuatan sama si peri ini cuy. Ya di sini si Rio ya kan yang udah tahu kalau semua hal itu bakalan gawat banget kepadanya, dirinya tuh sebenarnya pengen kabur gitu cuy. Cuman ya si Orion malah kayak udah ngelakuin ritual ya anjir, sampai yang ngebikin si Rio pada akhirnya malah mendapatkan berkah aura cowok tampan gitu cuy.
Nah, di sini terbangun dari pingsannya ya kan, kita diliatin sama Shiryu yang dibangunin sama ketua guild. Ya di sini dia tuh kayak sempet kaget ya kan, karena kayak tiba-tiba aja dia malah jadi pingsan gitu cuy. Dan dia itu kayak minta maaf gitu cuy kepada si ketua guild karena dirinya itu udah menjatuhkan sebuah botol itu cuy. Cuman ya si master guild ini bilang kalau semua botol yang dia maksud itu entah kenapa malah kagak ada di list barang yang harus dia pindah itu cuy. Jadi ya si master tuh bilangnya ya udah sih biarin aja gitu. Jadi Shiryu tuh dimaafkan cuy. Dan dari sini ya kan kita itu baru dikasih tahu itu cuy tentang seperti apa berkah dari si Orion. Dan seperti yang bisa lihat di sini ya kan, gak ada angin kagak ada apa ya kan, lah kok isinya guild ya kan, itu malah jadi cewek semua itu cuy. Dan di sini gak tahu apa yang terjadi ya kan, para party Rosen itu datang ke guild sambil malu-malu itu cuy. Padahal ya dia itu baru dapat gelar baru. Cuman di sini tatapan para petualang yang lain tuh kan, itu kayak sinis banget gitu cuy kepada mereka. Nah di sini ya kan si ketua party Rosen ini bilang sambil malu-malu kepada si Ryo ya kan, kalau semuanya dirinya itu baru sampai di kota ini setelah dirinya itu menyelesaikan quest permintaan pengawalan. Dan dirinya itu kayak pengen ngambil quest di dalam dungeon di kota ini cuy. Cuman ya bedanya ya kan, sama yang tadi kita malah diliatin sama mukanya si ketua party ini yang malah jadi kayak malu-malu gitu cuy. Nih kagak tahu anjir nih kenapa dah. Bahkan ya para anggota partinya yang lain ya kan, saking malunya di sini serius sadar anjir kalau semua ya para anggota partinya jadi kayak diem natap tembok anjir. Ini kagak tahu dah. Ya pada akhirnya ya kan, karena kayak udah begini alurnya ya kan, karena sama juga kayak tadi partinya si Rosen itu pada akhirnya mutusin langsung pergi itu cuy. Cuman ya karena kayak dibilangin ya kan sama Shiryu kalau semua ya agar mereka itu kayak selalu berhati-hati ya kan dalam dungeon. Di sini si ketua party ini malah jadi tersipu malu cuy. Nah saat malam hari udah tiba cuy, Shiryu itu menyadari sesuatu yang aneh. Karena sejak hari ini ya kan, dirinya itu kayak keliling kemana-mana, dia itu kayak selalu deketin sama para gadis gitu cuy. Dan para gadis ini itu para gadis yang cantik anjir. Apa ya pada akhirnya karena kayak dirinya itu lapar juga ya kan, dia itu mutusin untuk mampir ke sebuah bar gitu cuy. Dan di sini si pemilik bar ini bilang kalau semua ya Shiryu yang tampan ini sedang kepengenan makan apa. Tahu ya apa sudah dibeginiin ya kan sama pemilik kedai, Shiryu tuh kayak jadi malah lirik-lirik gitu cuy. Karena party Rosen itu juga malah makan di restoran ini. Yang kagak basa-basi ya kan, si betina ini itu kayak malah ngeberanin diri buat ngedeketin Shiryu gitu cuy. Dan nama cewek ini ya kan itu adalah Carla. Dan dia itu kayak sempet diberhentikan gitu cuy sama rekan elfnya dia, gara-gara ya si Carla itu kayak kagak tahu malu anjir. Cuman ya di sini ya kan gara-gara tingkah lakunya si rekannya sendiri, si Carla itu malah marah itu cuy. Karena ya menyangka temennya dia ya kan itu malah menghalanginya dia itu cuy. Karena dirinya tuh dianggap udah jadi cewek jelek, kagak ada yang ngarepin ya kan, terus malah diganggu lagi gitu. Apa ya di sini pada akhirnya mereka itu jadi ribut gitu cuy. Cuman ya di sini si Carla pada akhirnya tuh kayak berhasil ya kan duduk di sampingnya Shiryu dan nanyain gitu cuy bagaimana kerjaannya Shiryu hari ini. Dan mereka di sini jadi saling berkenalan gitu cuy. Dan Shiryu ya kan di sini yang udah kayak ditraktir minum ya kan sama si Carla, bahkan sampai mereka bersulang juga. Di sini gebleknya ya kan si Carla itu ngajak Shiryu gitu cuy buat pergi kemana setelah mereka itu mabuk. Cuman ya si Carla bilang kalau dirinya itu nggak bermaksud hal yang aneh-aneh kepada Shiryu itu cuy. Cuman ya Shiryu bilang kalau sama si Carla mau ya dirinya kagak apa-apa deh cuy. Yang sontak ya kan gara-gara hal ini itu ngebuat si Carla jadi kayak malu-malu banget kepada Shiryu. Dan dirinya pada akhirnya mau aja kan pergi sama dia yang seorang wanita jelek seperti ini cuy. Sampai rekannya dia yang bernama Iris itu jadi kaget gitu cuy, karena Shiryu itu malah kegaet sama si Carla anjir. Sampai kagak basa-basi mereka di sini jadi naik ke lantai 2 bar ini ya kan buat menyewa kamar, sambil ya gelagaknya mereka itu diliatin sama si Iris karena ya mereka itu udah mau tidur bareng anjir. Ya di sini Shiryu bilang ya kan kalau semua ini tuh baru pertama kalinya dia menginap di tempat ini gitu cuy. Karena ya sebenarnya dia tuh udah tahu kalau semua lantai 2 bar ini itu biasa dipakai buat icilik-icilik anjir. Cuman ya di sini si Carla yang juga udah bilang ya kan kalau semua jika Shiryu tuh tahu berarti ya Shiryu tuh udah oke ya kan sama dia. Dan Shiryu juga udah pasti tahu lah ya kan sama niatan si Carla sama Shiryu itu cuy. Yang malah kita di sini dilihatin ya kan sama si Carla yang langsung menjatuhkan Shiryu sampai pada akhirnya mereka berdua itu jadi main ranjang bareng gitu cuy. Di sini ya kan setelah udah merebut keperawanannya si Carla, di sini kita diliatin sama Shiryu yang langsung disapa itu cuy sama para gadis tanpa sebab apapun. Dan pas dirinya tuh kayak lagi pengen mulai kerja ya kan, Shiryu itu malah disapa sama si Orion gitu cuy yang tiba-tiba aja muncul di hadapannya dia. Dan dirinya tuh bertanya kalau apakah dia itu udah menikmati hidupnya setelah menjadi populer. Apalagi ya kata si Orion, di dunia ini ya kan Shiryu itu bakalan punya banyak cewek cantik ya kan, gara-gara ya keseimbangan di dunia ini tuh kayak kagak imbang gitu cuy. Intinya
Cewek jeleknya dikit, cewek cantiknya banyak gitu dah. Dan di sini ya kan kita tuh diberitahu itu cuy sama si Orion kalau sama Sirio itu ternyata udah dipindahkan gitu cuy ke dunia paralel sama si Orion, yang intinya ya kan di dunia ini ceweknya itu banyak banget, dan seperti yang gue bilang tadi ya kan ceweknya itu kebalik anjir banyaknya. Jadi yang jelek itu sedikit ya kan, yang cantik itu banyak. Cuman di sini persepsinya beda anjir sumpah. Yang cantik jadi jelek, yang jelek jadi cantik gitu cok. Jadi ya di sini nyataan si Orion ya kan, meskipun itu dunia paralel, Sirio tuh jadi merasa kalau sama nggak ada masalah sama kehidupannya dia itu cuy. Karena kan kalau sama cewek cantiknya tuh kayak direbut awas Sirio semua, dunia bakalan kacau anjir. Jadi ya dunia itu di sini kayak dibalik aja sama si Orion gitu. Cuman ya menurut Sirio anehnya di dunia ini ya kan, kenapa bisa dunia itu kayak jadi kebalik gitu cuy. Bahkan ya si Carla yang cantik aja kayak kemarin ya kan, itu malah masuk ke guild sambil nahan malunya anjir. Dan di sini ya Orion bilang gitu cuy kepada Sirio kalau semuanya seperti yang bisa kamu lihat kemarin ya kan, kalau sama Carla yang cantik aja itu malah dibikin minder gara-gara masuk ke dalam guild gitu cuy. Gara-gara ya sambil nahan malunya, gara-gara ya mereka itu kayak sekumpulan cewek jelek gitu coy. Dan pada akhirnya kan gara-gara udah dijelasin begini, Sirio yang sadar ya kan kalau sama cewek cantik di dunia ini tuh udah pasti cewek jelek. Di sini ya kita diliatin gitu cuy sama si ketua guild yang malah disukai sama para cewek jelek anjir, gara-gara ya si ketua guild ini disangka tampan anjir, padahal dia tuh jelek tua lagi. Aduh kakak ya. Dan pas sudah ngelakuin kerjaannya ya kan, Sirio itu malah disapa gitu cuy sama temannya si Carla yang bernama Iris yang minta tolong sama dia untuk bisa mengobrol bersamanya cuy. Dan ternyata ya kan kedatangan si Iris ke sini itu ya karena dirinya pengen ngasih wanti-wanti itu cuy kepada Sirio kalau seumpama apa sebenarnya niatan dari Sirio ngedeketin si Carla. Dan dirinya itu juga bertanya kenapa juga Sirio itu mau ngedeketin si Carla yang jelek ini ya kan, karena ya mana ada anjir yang mau sama si Carla. Bahkan si Iris pun jadi khawatir gitu cuy, karena mereka itu adalah cewek yang jelek. Cuman ya Sirio bilang kalau dia itu gak ada niat apapun gitu cuy, dan dirinya itu kayak sempat ngasih tahu ya kan pandangannya dia kepada si Iris gitu cuy, kalau di matanya dia itu kayak punya ketertarikan tersendiri sama para wanita. Dan Sirio tuh kayak bilang juga kalau di matanya dia wanita jelek di dunia ini ya sebenarnya adalah sosok wanita yang cantik gitu cuy. Yang sontak karena ucapan Sirio ini itu malah ngebikin si Iris jadi kayak tersipu malu kalau ya berarti dirinya itu juga termasuk tampak cantik di hadapannya Sirio cuy. Ya meskipun si Iris kagak percaya anjir Sirio tuh bisa bilang kayak begini kepada dirinya. Kalau ya karena si Iris di sini juga batuk padahal udah dibilangin juga. Di sini ketakutannya si Iris ya kan kalau sama Sirio itu hanya pengen ngambil duit mereka gitu cuy. Cuman ya demi kayak ngebikin si Iris jadi percaya sama Sirio, di sini si Iris dengan gebleknya ya kan dia tuh minta anjir kalau sama ya Sirio itu harus nidurin dirinya itu cuy. Yang kesontak ya kan gara-gara hal ini itu ngebikin Sirio jadi kaget cuy. Cuman ya di sini karena sangkaannya si Iris tuh kayak dianggap jelek ya kan, ya pada akhirnya Sirio tuh kayak oke-oke aja gitu cuy. Dan mereka itu beneran datang ke hotel ya kan, meskipun niatannya si Iris dirinya itu pengen ngebayar Sirio gitu cuy. Buat apa? Buat nyicipin begituan doang anjir. Sumpah di sini dunia itu terbaliknya kebangetan sih. Padahal udah tahu cantik ya kan, tapi kayak disangka burik gitu cok, aneh kata gue. Ya di sini mereka itu kayak udah mulai ngelakuin ciuman secara gak langsung ya kan, dengan kayak tukaran gelas. Sampai pada akhirnya mereka itu sampai di momen pada saat si Iris itu kayak ngelepas pakaiannya gitu cuy, dan menyuruh Sirio buat menilai bentuk tubuhnya. Dan ya karena sebenarnya si Iris itu juga cantik ya kan, cuman gara-gara salah dunia aja Sirio tuh ya langsung aja ya kan menciumnya. Dan pada akhirnya mereka jadi main bareng di ranjang cuy. Ya meskipun setelah main kata si Iris perasaan dia itu kayak jadi kagak tenang, karena ya kagak mungkin juga kejadian baik seperti ini itu malah datang kepadanya itu cuy. Dan pas mereka itu kayak pengen ngelakuinnya lagi ya kan di pagi harinya, lah kok kita itu malah dikejutin anjir apa kemunculan dari sosok ya si Carla itu cok, yang udah mencari tahu mereka ada di mana anjir. Oke, melanjutkan cerita kemarin ya kan, saat kita diliatin sama si Carla yang malah datang ke rumahnya Sirio. Di sini maksud kedatangan si Carla itu sebenarnya dirinya lagi bingung gitu cuy, nyariin kemana perginya Sirio sehabis mereka itu main bareng. Dan dirinya itu tahu ya kan keberadaannya Sirio itu berkat kekuatan pencarian milik temannya dia yang bernama Tsukikage cuy. Nah di sini ya kan di momen dirinya itu kayak berhasil menemukan Sirio, di sini si Carla itu tahu kalau sama si Iris itu juga berada di rumahnya Sirio cuy. Nah di sini ya singkat cerita ya kan mereka itu kayak langsung duduk di kamarnya Sirio sambil kayak
suasananya itu tegang banget gitu cuy. Sambil si Carla itu kayak marah banget kepada si Iris dan dirinya tuh nanyain apa yang dilakuin Iris di sini. Ya di sini sebelum si Iris bilang ya kan, si Rio tuh kayak ngasih tahu gitu cuy, maksud kedatangan si Iris kemari itu ya hanya dirinya pengen gitu cuy mengetes apakah dia itu pantas untuk si Carla atau enggak. Karena ya si Iris tuh nyangkanya kalau si Rio itu adalah orang yang jahat gitu cuy. Meskipun ya pada akhirnya si Carla di sini malah marah itu cuy kepada si Iris karena yang bukannya harus ngetes kebaikannya si Rio atau kagak ya kan, tapi malah dia itu udah ngewe sama si Rio anjir. Ya meskipun nggak sampai jebol keperawanannya itu kagak gitu coy. Nah di sini ya kan si Carla itu bilang kepada si Iris gitu coy, jika seumpama dirinya tuh kayak pengen mengetes kejujuran dari si Rio, di sini ya dirinya itu sebenarnya bisa aja gitu coy ngegunain skill temannya dia, karena dia itu punya skill mind reading yang bisa ngebaca pikiran dari orang tersebut. Ya di sini si Rio tuh kaget ya kan, karena kok bisa ada skill seperti ini di dunia ini gitu cuy. Karena pada akhirnya dia tuh pasti tahu ya kan isi pikiran dari kepalanya. Cuman ya di sini si Iris tuh ternyata dengan sengaja itu cuy menyembunyikan skill ini. Dan kenapa disembunyiin ya kan, tentu aja dugaannya si Carla agar si Iris itu bisa ngewe sama si Rio cuy. Cuman ya saat si Carla kayak menceritakan soal skill ini ya kan, sebenarnya si Iris itu jadi sadar sesuatu itu cuy, kalau berarti si Carla itu udah menguping pembicaraan intim antara dirinya dan juga si Rio itu cuy. Ya di sini dalihnya si Carla ya kan, karena ya dia tuh iri sama Iris yang sampai bisa masuk ke rumahnya si Rio sambil pengen main gitu cuy. Cuman ya di sini si Iris tuh bilang gitu cuy kepada si Carla kalau sama jika si Carla perilakunya seperti ini, itu ya udah jelas banget bakalan mengganggu privasi dari kehidupannya si Rio. Ya setelah kayak ribut ya kan soal si Carla yang menguping, si Carla bilang gitu cuy kalau dirinya lah yang pertama kali menemukan si Rio. Terus yang ngapain si Iris itu malah jadi ikut mengembat si Rio gitu cuy buat dijadiin pasangan mainnya juga. Yang sontak karena hal ini itu ngebuat si Iris jadi marah itu cuy, karena ya udah jelas banget dia itu jika pengen lulus dari deritanya menjadi perawan tua cuy. Apalagi ya dia itu juga disangka cewek jelek di dunia ini gitu. Makanya kata si Iris ya kan, ini tuh kagak adil banget ya kan jika hanya si Carla yang lulus dari perawan tua itu cuy. Yang sontak ya kan, karena kayak si Iris yang malah teriak-teriak begini ya kan di rumahnya si Rio sambil bahas soal keperawanan, soal aduh ini gimana sih soal intinya sih soal si Iris dan juga si Carla yang udah tidur sama si Rio ya kan. Di sini si Rio tuh kayak kasihan aja sebenarnya, karena ya ucapan mereka ya kan itu didengerin sama para tetangga ya itu cuy. Karena si Iris tuh udah teriak-teriak anjir. Ya karena si Rio tuh kayak pada kira bingung ya kan. Di sini dirinya tuh bilang gitu cuy kepada si Carla kalau si Carla itu jangan salah paham kepada dirinya, karena ya mereka itu belum berpacaran gitu cuy. Jadi ya jika si Carla itu kayak overprotective kepada dirinya, itu ya buat apa gunanya gitu. Bahkan ya saat si Rio itu kayak ngasih kebaikannya ya kan kepada si Carla, ya itu karena agak lebih sebagai hubungan antara seorang resepsionis dan petualang rank S gitu cuy. Makanya si Rio itu sebenarnya hanya pengen ngasih pelayanan yang mantap-mantap kepada si Carla aja itu cuy. Sampai pada akhirnya ya si Carla ya kan gara-gara mendengar ucapan yang cukup sakit ini, itu pada akhirnya dirinya malah kabur gara-gara kena mental gitu cuy. Disusul sama si Iris yang pergi sambil mengucapkan terima kasihnya kepada si Rio cuy. Nah di sini di keesokan harinya kita malah diliatin sama si Rio yang malah kayak ngelamun gitu cuy. Sampai ya Master Guild itu sadar dan nyuruh si Rio buat pergi pulang terlebih dahulu aja. Dan pas si Rio tuh kayak jalan pulang ya kan sambil pengen mencari makan, dia itu malah bertemu sama sosoknya si Iris cuy. Dan mereka di sini itu malah berakhir makan bareng, meskipun ya pembicaraan si Iris sama si Rio itu kayak menarik perhatian dari orang-orang di sekitarnya, terutama para gadis yang jelek di sono itu cuy. Ya meskipun yang jelek di sono itu cantik anjir, padahal ya jelek kata gue sih. Ya di sini si Iris tuh kayak minta maaf gitu cuy kepada si Rio, dan dia itu kayak udah ngebicarain ya kan empat mata persoalan mereka ya kan sama si Carla. Dan si Carla pada akhirnya tuh kayak memahami akan hal itu cuy, karena kayak diceritanya kan soal kebaikan dari sosoknya si Rio itu cuy. Dan pas si Iris tuh kayak membicarakan tentang obrolan mereka berdua ya kan kepada si Carla, pada saat mereka itu kayak mau ngewe ya kan, si Carla itu pada akhirnya langsung sadar gitu cuy, karena sudut pandangnya si Rio kepada para wanita di dunia ini itu berbeda dari para lelaki yang lain. Meskipun ya di sini pada saat kayak ditanya ya kan sama si Rio soal apa yang diobrolin sama mereka, si Iris tuh malah nyeritain soal semua ya itu coy, yang sontak ngebikin si Rio jadi malu-malu banget. Ya di sini ya kan pas sudah kelar gitu coy masalah sama si Carla, di sini ternyata ya kan kedua temannya ya kan itu juga pengen bertemu sama si Rio dan juga pengen mengetes kejujuran dari si Rio itu coy. Bahkan ya di sini si Iris tuh kayak sempet ngasih wanti-wanti itu coy, karena ya cowok seperti Rio itu menurutnya sangat spesial banget. Ya di sini si Iris tuh kayak refleks ngasih
tahu itu cuy, kalau ya gak ada yang benar-benar suka sama para wanita seperti dirinya dan para wanita anggota party Rasen Cruiser. Bahkan ya kata si Iris ya kan, jika para laki itu kayak beneran mendekati mereka ya kan dan nyatain cintanya, ujung-ujungnya ya yang mereka cinta itu bukan dirinya itu cuy, melainkan ya kekuatan dari para anggota party Rasen Cruiser. Ya gila sih para cowok di sini cowok, sumpah kalau gue di sini udah gue nikahin si Iris sih. Ya di sini kan si tuh kayak ngasih perumpamaan gitu. Bukankah party Rasen Cruiser itu sebenarnya bisa aja mencari pasangan ya kan dari orang yang pengen berpoligami itu cuy, yang juga suka sama petualang rank S. Cuman ya di sini si Iris tuh kayak kasih tahu kalau semuanya mereka ya kan para anggota Rasen Cruiser itu entah kenapa kayak ditolak mentah-mentah itu cuy. Bahkan ya gilanya kata si Iris, demi bisa ngebebasin dirinya dari title perawan tua ya kan, mereka tuh kayak pernah itu cuy berangkat ke rumah bordir cuman buat ngelepasin keperawanan mereka itu cuy. Cuman ya mereka itu malah diusir anjir. Bukan pintunya ya kan, pintu rumah bordirnya itu kagak dibukain anjir. Buset, ini sejelek apa gitu cok, sumpah. Bukan ya mereka itu kayak dapat julukan ya kan para laki di sono. Kalau semua ya sebutan mereka adalah pelayan tua rank S sama para lelaki gitu cuy. Ya meskipun di sini akan menurut Sirio enggak juga ya kan, karena menurutnya si Iris tuh imut banget. Sampai di sini kayak ngebikin si Iris tuh malu-malu. Di sini gitu cuy, setelah kayak mereka membicarakan soal hal ini ya kan, si Iris itu kayak ngasih undangan ya kan kepada Sirio agar ya besok dirinya itu bisa bertemu itu cuy sama kedua anggota party Rasen Cruiser yang lain yang pengen mengetes kejujuran dari Sirio cuy. Dan pas dikisahkan harinya ya kan, saat Sirio tuh kayak datang, dirinya di sini tuh kayak langsung disambut itu cuy sama sosok Onesan dan sosok Kitsune yang cantik cuy. Di sini kita dikenalin nama sosok si Onesan yang bernama Riselote dan cewek Kitsune yang bernama Tsukikage cuy. Ya setelah mereka itu kayak mempersilahkan Sirio untuk masuk, Sirio di sini tuh kayak malah dijadiin bahan perbincangan gitu cuy. Karena mereka kaget karena ya kok bisa dia tuh baru tahu ya kan ada sosok seorang pria yang bisa membuat sosok elf menjadi sosok yang malu-malu kucing banget. Yang apa ya, karena hal ini ya kan itu kayak ngebikin Tsukikage yang heran. Dia tuh kayak ngasih tahu kalau ya di antara dirinya sama si Riselote mana yang lebih cantik menurut Sirio cuy. Terus ya di sini Sirio tuh bilang kalau sama si Tsukikage itu seperti cewek yang imut. Terus ya kalau sama si Riselote itu perawakannya seperti sosok Onesan yang parasnya itu badak banget gitu cuy. Ya gara-gara hal ini ya kan itu kayak ngebuat si Tsukikage sama si Riselote jadi kayak tersipu malu seketika. Dan geloknya ya kan si Tsukikage itu kayak nyuruh Sirio ya kan buat segera ngewain si Riselote. Dan tentu ya kan dia tuh bakalan ngebayar Sirio itu cuy buat ngelepasin status keperawanan dari si Riselote anjir. Ya di sini Sirio tuh kayak gak mau ya kan dibayar, dan dia tuh kayak ngasih tahu ya kan kesungguhan dirinya kalau semuanya pandangan dia itu kayak terbalik sama para laki yang lain di dunia ini. Dan dia tuh kayak malah mencium si Riselote itu cuy di depan matanya si Tsukikage yang bilang ya kalau sama si Riselote itu ya emang beneran cantik di matanya cuy. Yang ampe akan ngebuat si Riselote pas dicium sama Sirio itu kayak terbang kemana itu cuy, karena dia itu juga baru ngerasain seperti apa rasanya berciuman cuy. Yang pada akhirnya malah si Tsukikage itu malah nangis banjir karena ya Riselote itu akhirnya akan lulus dari title perawan tuanya. Dan pada akhirnya si Tsukikage ini akan itu kayak pergi meninggalkan si Riselote sama Sirio di kamar aja itu cuy, agar mereka itu pada akhirnya bisa main ranjang bersama. Dan di sini beneran aja itu cuy, si Riselote yang udah gak kuat dia tuh kayak langsung nidurin Sirio sambil kayak berharap Sirio itu mau menyentuh dirinya cuy. Dan pada akhirnya ada sini mereka itu kayak beneran bermain bersama cuy. Aduh, ini kagak bisa gue cerita aja karena cukup intim anjir, karena ya bukan ranah gue sih. Intinya sih gue bakalan menekan video ini menjadi 15 plus gitu coy. Jadi kayak kagak usah terlalu intens banget lah ya. Nah oke, itu cuy, setelah si Riselote tewas di kasurnya ya kan, kita itu malah diliatin sama sosoknya si Tsukikage yang udah mandi itu cuy. Ya meskipun di sini dirinya tuh kayak gak berharap ya kan bisa main sama Rio, di sini kita malah diliatin sama Sirio yang malah nawarin diri ya itu cowok. Yang ambek kan itu kayak ngebuat si Tsukikage jadi kagum dan pengen ya kan segera main, cuman dia bakalan ngebayar Sirio itu coy. Di sini malah Sirio jadi lonte ya gitu cok. Cuma ya di sini Sirio tuh kayak kagak mau ya kan, karena di matanya si Tsukikage itu sebenarnya imut banget. Dan karena di sini si Tsukikage itu bingung ya kan harus ngelakuinnya di mana, karena kalau sama pindah ruangan itu bakalan berabe ya kan, dan juga bisa bikin malu. Si Tsukikage pada akhirnya mutusin gitu cuy buat main di ranjang ini aja sambil yang ngasih kayak sihir penidur ya kan kepada si Riselote agar kagak bisa ikut campur cuy. Dan pada akhirnya ya Sirio itu malah main ranjang sama si Tsukikage, meskipun ya pada akhirnya malah diganggu sama si Riselote yang baru aja terbangun dari tidur ya cuy. Dan mereka malah berakhir main bertiga anjir. Aduh.
Dan ya pada saat Sirio itu kayak pengen cepet pulang ya kan, setelah dirinya itu kayak tidur sama si Riselote dan juga si Tsukikage, kita di sini tuh malah dikagetin gitu cuy sama sosoknya si Carla yang lagi nguping pembicaraan dari mereka. Dimana ya si Carla ini itu kayak bingung gitu cuy, karena di sini ya kan sebenarnya si Carla itu kayak bingung ya kan sama permainan seperti apa yang dimainin sama Sirio dan juga yang lain. Ya di sini setelah menceritakan ya kan soal masalah mereka kemarin ya kan, soal problem dimana si Carla itu kayak kabur dari rumahnya Sirio ya kan. Di sini ya kan kepengenan si Carla itu sebenarnya pengen monopoli Sirio gitu cuy, cuman ya pada akhirnya dirinya kagak bisa itu cuy. Dan di ini ya kan pada saat si Carla itu kayak menceritakan kalau kepengenan dia itu kayak monopoli Sirio ya kan, di sini Sirio tuh kayak ngasih tantangan gitu cuy kepada si Carla. Kalau sama si Carla itu kayak berhasil ya kan ngalahin sosoknya Ferocious Wolf dalam dungeon, dia itu bakal nurutin gitu cuy semua kemauan si Carla buat main ranjang sama dia gitu cuy. Yang sontak ya kan itu kayak ngebuat si Carla jadi kaget betul anjir. Dan pada akhirnya si Carla itu kayak langsung pergi aja ya kan, sambil dirinya itu kayak bersiap gitu cuy untuk segera menjelajahi dungeon dengan sangat bahaya banget. Ya di sini singkat cerita ya kan, di keesokan harinya itu cuy kita diliatin sama si Master Guild yang bingung gitu cuy sama kabar dari party Rasen Cruiser, karena mereka itu kayak pergi sambil ngasih surah gitu cuy kalau mereka akan menjelajahi dungeon selama 10 hari lamanya, bahkan kayak tanpa henti gitu cuy. Yang sampai ya kan di sini itu kayak ngebikin Sirio jadi kayak dilema gitu cuy, dan dia tuh juga khawatir ya kan sama kondisinya para party Rasen Cruiser. Sampai ada sini ya kan setelah kayak beberapa hari hilang kabar, Sirio itu malah dikagetin gitu cuy, karena dirinya itu malah dapat kabar jika si Carla sama party Rasen Cruiser yang lain itu pada akhirnya udah berhasil menamatkan lantai paling dalam di dalam dungeon di kotanya mereka. Dan pas udah dapat sambutan ya kan dari para wanita jelek yang lain yang kagum sama kemampuan dari party Rasen Cruiser, di sini itu cuy si Iris itu kayak memanggil Sirio secara diam-diam. Dan di sini ya kan si Iris itu kayak bercerita itu cuy kepada Sirio kalau mereka itu udah berhasil menyelesaikan tantangan dari Sirio, dan dirinya itu jadi udah nggak sabar gitu cuy buat ngelabetin hadiah seperti apa dari Sirio yang akan melakukan apapun buat mereka cuy. Dan pas di hari ini ya kan si Iris tuh kayak bilang gitu cuy dengan ratu wajah yang jengkel banget ya kan, akhirnya dia itu bisa main sama Sirio meskipun ya dia itu harusnya ya bisa ketemuan sama Sirio setelah Sirio itu bertemu dengan si Carla. Tapi ya malah pada akhirnya dia malah keduluan sama si Riselote dan juga si Tsukikage yang udah lulus duluan dari status perawan tua ya itu cuy. Ini FYI ya kan, jadi di part 1 kemarin kita akan diliatin sama si Iris yang main ranjang sama Sirio. Ya itu sebenarnya si Iris tuh cuma ngelakuin servis aja itu cuy, jadi si Iris tuh statusnya masih perawan tua. Makanya pas momen itu tiba si Iris tuh kayak berharap banget itu cuy kalau ya setelah ini dirinya itu bisa merasakan lulus beneran dari status perawan tuanya. Waduh ini gue kagak kuat anjir ceritanya sumpah. Nah, menurut kalian gimana itu coy? Apakah dunia seperti ini adalah idaman kita ya kan? Cuman kalau misalnya kita ngomongin soal sudut pandang ya kan, mungkin bisa aja anjir di dunia kita sekarang ya kan, kita itu ternyata hidup sama sosok cewek cantik anjir, cuman ternyata dia itu adalah wanita yang jelek gitu coy. Jadi yang jelek itu adalah yang cantik sebenarnya. Jadi kita itu kebalik sebenarnya kayak si hidup sih. Coba kalian tembak cewek jelek yang kata kalian paling jelek di kelas. Kalau diterima pasti itu cewek cantik sih. Emang bisa gitu ya? Aduh bingung gua. Oke, di sini itu cuy melanjutkan part kemarin ya kan, setelah si Iris sama Sirio itu bakalan ngebuat perjanjian ya kan untuk melepas keperawanannya si Iris. Di sini si Iris tuh kayak langsung standby itu cuy di kasurnya dia sambil kayak ngegodain Sirio kalau ya dia itu gak akan dibiarkan kabur gitu cuy, bahkan saat dirinya itu pengen pergi. Ya di sini si Iris tuh sebenarnya kan sangat bahagia banget gitu cuy, karena ini tuh adalah momen romantis menurut dirinya. Dan di sini si Iris tuh kayak menceritakan soal ada cowok perkasa yang mencintai dan mau main gitu cuy sama para cewek di dunia ini. Dan di ini Sirio tuh kayak menanyakan gitu cuy soal kalau seperti itu bukannya banyak banget gitu cuy di rumah bordir. Cuman ya di sini si Iris tuh bilang kalau sama Sirio itu sebenarnya unik gitu cuy, tapi di dunia ini pelanggannya itu harus effort betul ya kan kalau sama pengen main sama cowok yang ada di rumah bordir. Ya di sini si Iris tuh bilang kalau rumah bordir di sini itu seperti pekerjaan impian gitu cuy, karena privilege-nya itu gede banget dan bayarannya itu mahal betul. Bahkan ya si Iris bilang kalau apakah Sirio itu akan mendaftarkan diri menjadi seorang lonte di sana gitu cuy. Sampai si Iris itu kayak ngasih tahu ya
ya kan kalau Sirio itu mau jadi lonte, ya pasti Sirio itu akan populer gitu cuy, bahkan sampai seantero negeri ini. Apalagi ya di dunia ini ya kan cuman Sirio doang yang mau gitu cuy ngegebet para cewek-cewek jelek. Padahal ya cewek jelek di sini tuh cewek cantik anjir. Makanya di sini si Iris tuh kayak cukup waku-waku ya kan kalau sama Sirio tuh minat. Tapi ya di sini Sirio tuh kayak kagak mau itu cuy, karena menurutnya sama si Iris dan yang lain itu udah cukup baginya cuy. Sampai gara-gara ucapan ini ya kan itu kayak ngebuat si Iris jadi tersipu malu, sampai si Iris tuh terangsang banget. Dan pada akhirnya mereka malah berakhir main bareng cuy. Nah, di sini dikesekan harinya cuy, kita dilihatin sama Sirio yang tiba-tiba aja dipanggil sama ketua guild. Ya meskipun sangkaan Sirio kalau si ketua guild ini kayaknya tuh habis ngusir petualang lagi, tapi di sini dia tuh baru sadar gitu cuy. Kalau kemarin ya kan pas main sama si Iris, Sirio itu ternyata lagi bolos kerja gitu cuy. Sampai dia itu kayak gemeteran ya kan karena takut dimarahin sama ketua guild. Tapi ya si ketua guild tuh di sini sebenarnya kagak nyinggung soal itu anjir. Karena ada itu dapat laporan gitu. Ternyata ya kan party Rose and Cruiser itu udah menemukan kedalaman lantai dungeonnya itu udah mencapai lantai 30 cuy. Setelah si Party Rosen itu udah ngalahin serigala di sono. Ya setelah kayak ngebicarain hal ini ya kan si ketua guild itu sebenarnya pengen ngelaporin hal ini ke ibu kota itu cuy, bareng sama si Anet. Cuman Sirio bingung siapa sebenarnya sosok Anet itu cuy. Sampai dia itu kayak dikasih tahu kalau si Anet adalah istri kedua dari si ketua guild. Dan gelonya ya kan ternyata si ketua guild ini ya kan itu ternyata punya 4 istri cuy. Sampai ngebuat Sirio jadi kaget. Ya di sini gimana kagak kaget anjir, orang si ketua guild itu termasuk cowok paling tampan anjir. Ya di sini ya kan, karena Sirio itu satu-satunya pekerja di sini, Sirio itu kayak rencananya bakalan ikut gitu cuy sama si ketua guild untuk mampir ke guild petualang di ibu kota. Cuman ya di sini dia tuh kayak ngasih wanti-wanti itu cuy kepada Sirio kalau di ibu kota mereka itu harus waspada karena banyak banget wanita yang birahi kepada para pria itu cuy. Apalagi ya populasi di sono itu ya udah kagak imbang gitu cuy. Dan selain itu juga ya kan si ketua guild itu pengen ya kan ngenalin Sirio ke guild master di sono. Nah di sini ya kan selain si ketua guild ngasih wanti-wanti kepada Rio sama sosok yang mungkin birahi sama dia ya kan, Sirio tuh kayak di sini harus waspada gitu cuy. Karena ya mungkin aja mereka bakalan dijebak gitu cuy sama guild master di ibu kota. Karena ya di posisi ini mereka itu sepertinya akan minta bantuan gitu cuy untuk masalah dungeon mereka. Karena ya kalau gegabah dan ketua guild juga kagak setuju ya kan, makanya bisa jadi gitu cuy para petualang kuat itu akan ditarik gitu cuy dari kotanya si Rio ya kan. Dan ketakutan terbesar si ketua guild di sini itu adalah kota mereka akan hancur karena stampede monster cuy. Dikesekan harinya cuy, kita di sini diliatin sama si Iris dan anggota party Rose and Cruiser yang akan berangkat juga ke ibu kota. Karena di sini mereka itu akan pulang gitu cuy. Dan pas si Iris tuh kayak nanyain ya kan kondisinya Sirio, lah di sini si Reselote malah kayak ngadu gitu cuy besar dadanya dia sama miliknya si Iris yang seperti lo tahu si Iris tuh rata anjir. Makanya di sini gue rada kakak gitu cok. Dan di sini kita juga diliatin sama si Carla yang juga antusias gitu cuy untuk melindungi mereka berdua. Ya di sini kan saat mereka tuh kayak udah sampai di ibu kota, di sini kan awalnya Sirio itu pengen ikut si ketua guild gitu cuy. Cuman ya sama si ketua guild kagak dibolehin gitu cuy dan nyuruh Sirio untuk pergi bersenang-senang aja di ibu kota. Dan karena kagak tahu ya kan harus ngapain, Sirio pada akhirnya itu kayak langsung mengajak si Iris gitu cuy untuk pergi bersama dirinya. Ya seperti biasa kan kalau semua lagi kencan si Iris tuh nanyain gitu cuy Sirio itu mau kemana. Dan di sini awalnya Sirio tuh biasa aja gitu cuy. Cuman yang pas lagi jalan-jalan dia itu kayak ngerasa ada yang aneh sama tingkahnya si Iris. Karena si Iris tuh malah berasa jalan jauh banget gitu cuy di depannya dia, mana dia tuh kayak juga pakai tudung cuy. Ya di sini pas dipanggil ya kan sama Sirio, si Iris di sini malah kabur anjir tanpa ngasih kejelasan gitu cuy. Sampai mereka itu dikejutin ya kan sama sosok Dark Elf dan 2 cewek cantik di sono. Ya di sini mungkin ya kan kedua cewek cantik ini tuh adalah tipe kalian. Gue sih ikhlas kalau kalian rebutin dia ya kan. Ya di sini ya kan si Dark Elf ini bilang kalau lama gak berjumpa sama si Iris. Dan si Dark Elf ini itu kayak nuduh si Iris ya kan kalau jangan-jangan dia tuh lagi mau menyerang cowok lagi cuy. Ya meskipun di sini si Iris tuh kayak udah bilang juga kan kalau dia tuh kagak mau menyerang cowok atau maksa cowok buat jadi mainannya dia. Tapi ya di sini nggak ada yang percaya gitu cuy. Sampai Sirio tuh kayak menyela pembicaraan mereka kalau ya dirinya itu bukan dikuntitin sama Iris ya kan, tapi dia itu lagi kencan sama si Iris cuy. Sampai ngebikin temannya si Iris tuh kayak terkejut seketika.
karena kok ada cowok yang mau sama si Iris cuy. Mana si Iris tuh udah disangka jelek banget aja. Bahkan ya di sini si Iris ya kan yang harusnya kencan sama Sirio, dia tuh juga kaget gitu cuy. Karena kok bisa Sirio tuh menganggap hal ini tuh adalah kencan cuy. Dan di sini Sirio tuh kayak langsung pergi gitu cuy. Karena kencannya dia itu malah diganggu sama teman-temannya si Iris. Dan pas si Iris tuh kayak pergi dari sini ya kan, di sini si Iris tuh kayak kecewa gitu cuy. Dan dia itu bilang kalau semuanya mereka adalah party rank S dan si Dark Elf tadi itu bernama Sylvia. Ya di sini kan sebenarnya si Iris tuh tahu itu cuy kalau sama dia itu jelek banget. Jadi ya kadang ya kan karena ada Rio di sampingnya, dia tuh jadi sempat lupa itu cuy. Makanya dia tuh pada akhirnya kan karena tahu kalau dia jelek, jadi dia tuh tadi menutupi dirinya cuy. Karena tiap Rio itu kayak ngasih treatment kepada dirinya ya kan sebagai seorang wanita normal, itu ya udah pasti itu cuy. Mungkin aja ya kan dia itu bakalan balik lupa dirinya sendiri. Apalagi ya Sirio tuh kayak dianggap kencan ya kan sama cewek jelek seperti dia gitu cuy. Cuman ya lain dari itu, si Iris tuh bangga gitu cuy sama dia. Karena ya dia itu pada akhirnya berhasil ngebuat mukanya si Sylvia jengkel sama dirinya cuy. Dan di sini apa Sirio tuh bilang ya kan kalau kan emang bener mereka tuh lagi berkencan, si Iris tuh kayak malah balik lagi jadi malu-malu kucing cuy. Karena di sini mereka tuh emang beneran kencan. Jadi si Iris itu kagak perlu mengkhawatirkan akan hal ini gitu cuy. Dan dia tuh kagak perlu bingung juga. Dan pas mereka tuh kayak lagi duduk gini ya kan, Sirio tuh sadar gitu cuy kalau yang mereka itu lagi dibuntutin sama teman-temannya si Iris tadi. Dan si Iris di sini juga menyadarinya gitu cuy. Sampai di sini mereka berdua itu kayak ada rencana gitu kalau ya gimana jika mereka itu ngebuat mereka semua jadi iri cuy. Ya meskipun di sini kedua cewek temannya si Sylvia ini itu percaya gitu cuy kalau sama ya Sirio itu adalah lonte yang dibayar sama si Iris untuk kencan sama dia. Tahu ya di sini mereka berdua itu kayak dibikin kaget gitu cuy. Karena Sirio sama si Iris tiba-tiba aja kan malah ngelakuin ciuman dewasa cuy. Bahkan ya si Sylvia yang awalnya kayak kagak tertarik ya kan sampai iri banget cuy. Ya di sini si para lonte ini ya kan itu kok para ya di sini para cewek cantik ini ya kan itu bingung gitu cuy. Kok bisa si elf jelek ini itu ngelakuin hal seperti itu cuy. Bahkan si Iris tuh kayak disangka cabul anjir. Bahkan ya mereka itu kayak nyalahin si Sylvia gitu cuy. Kalau ya sepertinya si Sylvia itu tahu akan sesuatu tapi dia tuh kayak diem aja cuy. Mana ya tangannya si Iris tuh kayak megang pantatnya Sirio ya kan. Dan ini itu kayak ngebikin mereka semua jadi iri sama kelakuan cabulnya si Iris sih. Sampai ya gara-gara ini ya kan tuh mereka jadi ribut sendiri anjir. Bahkan nyalahin si Sylvia gitu cok. Dan pas di sini ya kan gara-gara momen si Sylvia malah ribut sama kedua temennya, di sini kita diliatin cuy sama Sirio sama si Iris yang malah langsung kabur dari lokasi kejadian. Meskipun Sirio sadar kalau semua si Sylvia itu lagi melototin dirinya cuy. Nah di sini setelah si Iris sama Sirio itu kabur di war ini, si Iris tuh bahagia banget karena ya dia itu bisa berkencan sama Sirio bahkan kayak beda sama tadi ya kan. Di sini kita diliatin sama si Iris yang udah nggak menutupi dirinya lagi cuy. Dan dia itu kayak berhasil ya kan ngebikin para wanita cantik di sono itu iri berat sama kejelekan dirinya cuy. Waduh gila anjir, masa sisi kota cewek jelek semua isinya ya kan. Bukan ya mereka itu di sini sampai makan krepes bareng gitu. Dan lihat di sini ya kan pas lagi asik-asik makan, Sirio tuh kayak kepo gitu cuy sama sosoknya si Sylvia. Di sini si Iris tuh nyeritain kalau si Sylvia itu adalah petualang rank S tertinggi di ibu kota. Dan dia itu juga udah nikah sama seorang bangsawan. Ya meskipun dia tuh aslinya jelek ya kan, tapi karena udah nikah, jadi ya orang-orang di sekitar dia ya kan itu kayak nganggap kalau semua hal itu biasa aja gitu cuy. Jadi si Sylvia itu nggak dihujat. Sampai di sini ya kan Sirio tuh kayak ngayal gitu cuy kalau gimana kehidupan dia nanti sama sosoknya si Sylvia kalau sama dia itu bisa jadi istrinya cuy. Ya meskipun sangkanya Sirio kalau sama si Sylvia itu kayak bisa nikah, artinya dia itu populer di kota ini cuy. Tapi menurut si Iris ya kagak bisa begitu juga karena si Sylvia itu menjadi istri ke-12 ya itu cuy. Jadi ya di sini si Sylvia itu ya istri yang udah kayak gak diarepin guys sih. Dan ya karena di sini pada akhirnya mereka itu kayak udah ngomongin soal si Sylvia ya kan. Di sini Sirio itu pada akhirnya lanjut gitu cuy buat kencan sama si Iris. Nah di sini hari berganti cuy. Kita di sini diliatin sama kekhawatiran si ketua guild karena laporan dia itu awalnya kagak dipercaya gitu cuy sama master guild. Mana ya sebenarnya emang beneran gitu cuy lantai dungeon mereka itu sampai lantai ke-30. Tapi ya kata si ketua guild, master guild itu awalnya kagak percaya sama laporan mereka. Cuman gara-gara laporannya ini tuh kayak dibikin sama si party Rosen Cruiser ya kan. Jadi akhirnya mereka itu percaya cuy. Ya intinya di sini masalahnya ya kan sama si master guild, mereka ya kan itu sebenarnya kagak mau ngasih petualang bagus gitu cuy untuk menaklukkan dungeon ini. Jadi yang mereka itu kayak ngasih petualang paling jelek ya kan untuk menamatkan dungeon tersebut gitu cuy. Salah satunya adalah party Rosen Cruiser. Dan di sini ya kan pada saat mereka tuh kayak lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba mereka berdua itu kayak diganggu gitu cuy sama kedatangan
kedatangan dari si Sylvia. Yang ternyata si Sylvia itu kepo gitu cuy sama sosoknya Sirio, dan kagak basa-basi ya kan si Sylvia itu nanyain gitu cuy kalau sama dirinya itu mau dibayar berapa. Ya Sirio kaget ya kan karena tiba-tiba disangka lonte itu cuy sama si Sylvia, dan si Sylvia itu juga nanyain kalau ya dia itu kepo itu cuy sama bayaran Sirio yang mau kencan sama elf jelek seperti si Iris cuy. Bahkan ya dia tuh bilang kalau sama dia mau ya kan dia itu akan bayar Sirio 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan sampai 4 kali lipat cuy. Cuman Sirio tuh bilang kagak mau duit ya kan karena dia itu kagak butuh duitnya si Sylvia cuy, dan dia itu kayak pergi aja ya kan meninggalkan si Sylvia, sampai si Sylvia itu kayak kaget seketika cuy. Bukan kaget sih ini, tapi lebih tepatnya kayak dia membatu lah ya kan. Ya meskipun pada akhirnya ya kan di malam harinya Sirio tuh kayak bingung ya kan apa sebenarnya maksud dari kemauan si Sylvia cuy, karena dia tuh juga demen sama si Sylvia aja. Oke cuy, jadi kali ini kita lanjutin lagi akan mengenai kisahnya Sirio yang ngegayat para cewek jelek di Isekai Part kelima itu cuy. Ya ini sorry banget ya kan kemarin gue kagak uploadin anjir, karena ya lu pikir aja anjir kalau semua konten gue bikin konten CBL semua ya kan, itu kayak kagak enak dipandang anjir. Makanya ya biar rada sopan dikit ya kan, jadi beberapa konten gue bahasin yang normal-normal dulu gitu cuy. Ya ini sih mengelas namanya sih. Nah, jadi kita lanjutin dari part keempat kemarin ya kan. Setelah Sirio itu berhasil menggait si Sylvia buat join di haremnya dia, di sini gitu cuy, ada sosok cewek ras rubah yang diminta sama Rio gitu cuy buat ngebersihin bekas main dia sama si Sylvia. Sampai kita itu diliatin sama si ketua guild yang tiba-tiba aja datang bersama sama si Tsukikage. Yang di sini si ketua guild itu berniat gitu cuy untuk mengajak Sirio untuk makan malam bersama. Nah, di sini singkat cerita saat makan malam bareng cuy, kita itu di sini malah diliatin sama si ketua guild yang malah mabok berat gitu cuy. Cuman ya untung aja dia itu ditanganin sama istrinya dia sendiri. Yang malah ya di sini mereka itu mutusin menginap di penginapannya Sirio gitu cuy. Tapi ya di sini akan kata istrinya si ketua guild, gimana soal si Tsukikage? Yang di sini intinya Sirio itu dipaksa itu cuy untuk bertanggung jawab atas si Tsukikage cuy. Ya di sini akan ternyata si Tsukikage itu juga mabuk berat gitu cuy. Bahkan dia tuh kayak kecewa banget anjir sama Sirio itu cuy, karena disangka Sirio tuh udah memilih ras biaskin daripada dia itu cuy. Karena dia tuh kayak ngeliat Sirio sempat ngegodain si ras rubah tadi cuy. Ya di sini kata istri ketua gue lah kan, emang gitu cuy, si ras biaskin tadi itu dianggap lebih cantik daripada si Tsukikage. Makanya si Tsukikage itu malah marah gitu cuy, sampai pada akhirnya dia itu berakhir meluk Sirio sampai kayak kagak mau dilepasin anjir. Ya di sini kan pas dibawa pulang ke kamarnya Sirio gitu cuy. Di sini Sirio tuh ngejelasin kalau ya soal si ras biaskin tadi, ya dia tuh cuma nyuruh si ras biaskin tadi buat bersihin kamarnya dia aja gitu cuy. Ya di sini mengesampingkan soal si ras biaskin ya kan, Sirio tuh bilang kalau semua pakaian yang dipakai sama si Tsukikage sekarang itu sangat imut banget cuy. Sampai di sini si Tsukikage itu malah menceritakan gitu cuy soal dirinya yang abis ngedengerin si Carla dan si Iris ribut mikirin pakaian kencan mereka cuy. Makanya dia tuh sekarang ya kan itu pengen tampil lebih imut di hadapannya Sirio itu cuy. Ya di sini sih karena udah gak kuat juga ya kan melihat keimutan dari si Tsukikage, Sirio tuh ya pada akhirnya kayak nidurin dia gitu cuy di kasarnya dia. Sembari ya pas mereka tuh kayak mau mulai ngelakuin sebuah ritual, si Tsukikage itu minta gitu cuy kepada dia ya kan untuk manggil dirinya dengan cara yang lain gitu cuy. Cuman ya karena si Tsukikage itu kayak lebih tua dari Sirio ya kan, di sini jadinya dia tuh kayak lebih suka gitu cuy dipanggil sama sebutan onesan gitu cuy. Karena dia tuh kayak kagak suka dipandang sebagai anak kecil cuy. Dan di sini ya seperti tebakan kalian ya kan, mereka pada akhirnya itu mutusin untuk beneran main bareng gitu cuy. Wah ini sih udah tua ya kan, tapi badan kayak loli ini tuh pasti enak banget anjir kalau pas main ya. Tapi kita gak boleh halu anjir. Nah di sini itu cuy, di keesokan harinya ya kan kita diliatin sama si ketua guild yang lagi makan bareng sama Sirio itu cuy. Dan pas mereka tuh balik, kita malah diliatin sama kedatangan dari si Carla yang penampilannya dia ya kan itu malah sama seperti si Iris gitu cuy di awal pertemuan dirinya, dan juga Sirio pada saat awal kencan mereka cuy. Wah di sini ya kan pada saat si Carla tuh kayak menemui Sirio, si Carla tuh kayak bilang gitu cuy kalau sama ya dia tuh tahu kabar kalau sama Sirio tuh lagi free ya kan di siang hari ini itu dari si Tsukikage. Makanya dia tuh kayak ngajak Sirio untuk dating bersamanya gitu cuy. Makanya dia di sini tuh kayak pengen gitu cuy ngajak Sirio jalan-jalan keliling ibu kota.
Nah, di sini cuy, pada saat mereka itu kayak jalan-jalan ya kan, Sirio tuh ditanyain gitu cuy sama si Carla kapan dirinya tuh balik ke kotanya dia, dan Sirio tuh bilang kalau sama dia tuh akan pulang dalam waktu 3 hari lagi cuy. Ya di sini pas lagi ngobrol ya kan, Sirio tuh bilang kalau sama ya kenapa si Carla itu kagak mau melepas jubahnya gitu cuy, dan dia tuh menjawab ya kan kalau sama dia tuh takut menimbulkan masalah bagi Sirio gitu cuy. Cuman ya karena Sirio tuh bilang kalau ya nggak perlu khawatir, biar dirinya aja yang menanggung resikonya ya kan, bahkan kalau sama ada cewek yang ngegodain si Carla biar dia aja yang ngehajar dia ya kan. Di sini itu cuy, kita tiba-tiba diliatin sosok kejelekan dari si Carla itu cuy. Ya ini sih konteksnya terpaksa anjir gue bilang jelek ya kan, karena di dunia ini tuh kebalik anjir. Jadi ya si Carla yang cantik ini ya kan, yang cantik banget itu udah dianggap jelek anjir. Ya di sini padahal dia tuh kelihatan imut banget sih kata gue. Ini sih my type sih. Nah, kita balik lagi ya kan. Seperti yang lo tahu itu cuy, karena disangka jelek banget ya kan. Di sini ya cewek-cewek di sono yang ngerasa cantik itu ya pada ngerasa jijik gitu cuy sama si Carla, karena kayak ada aja binatang kayak gini ya kan. Udah jelek pakai pakaian cabul lagi. Ya Sirio di sini bilang ya kalau soal si Carla itu ya kelihatan imut banget di matanya dia gitu cuy. Dan di sini apa Sirio tuh kagak ada masalah ya kan sama pakaian si Carla. Sirio tuh menceritakan soal acara kencan dia awal party Rosen Cruiser kemarin gitu cuy. Dan dia tuh nyeritain ya kan soal dirinya yang kencan sama si Iris di taman kota itu cuy. Dan di sini si Carla itu kayak berniat gitu buat ngajak Sirio ngebeli sebuah souvenir di ibu kota. Ya di sini ya kan, karena Sirio tuh sama si Carla kayak mesra banget, itu malah memikat perhatian di sekitar mereka gitu cuy. Bahkan ya Sirio sama Carla itu sadar akan hal ini. Sampai ya di sini mereka malah dikejutin gitu cuy sama kemunculan dari sosoknya si Sylvia. Ya di sini itu cuy, baru aja ketemu sama si Sylvia, dia tuh kayak jutek banget ya kan sama si Carla anjir. Bahkan ya si Sylvia tuh kayak menghina si Carla ya kan, kalau semua ya dia tuh kayak memilih cowok yang juga udah main sama temennya itu cuy. Bahkan dia tuh kayak menyebut Sirio ya kan suka sama cewek yang low quality gitu cuy, seperti si Carla anjir. Ya ini sih di sini si Sylvia tuh kayak menghina seleranya Sirio lah gitu cuy. Ya karena udah dihina begini ya kan, si Carla tuh marah gitu cuy, dan bilang kalau sama dia itu jangan sampai menghina Sirio itu cuy. Dan dia tuh kayak ngejelasin ya kan kalau dirinya dan Sirio itu nggak berpacaran, dan Sirio itu hanya sebagai staff guild aja gitu cuy. Yang karena hal ini ya kan itu malah ngebuat si Sylvia jadi bingung anjir, karena ya si Rio itu udah nidurin si Iris anjir. Masa dia tuh mau nidurin temennya dia ya kan, kayak kan aneh anjir. Terus ya di sini ya kan si Carla itu kayak bilang gitu cuy kepada si Sylvia kalau semua hanya Sirio aja yang menganggap cewek jelek dunia ini itu sebagai cewek cantik gitu cuy. Dan dia itu juga bilang kalau semua anggota party Rosen Cruiser itu ya imut banget menurut dirinya. Ya di sini gue kagak tahu ya kenapa yang dipikirin sama si Sylvia. Cuman gara-gara ucapan dari si Carla ini kan itu malah ngebikin dia jadi kayak tersenyum sinis gitu cuy. Dan dia tuh kayak langsung pergi aja ya kan tanpa ngasih sebuah kejelasan anjir, ngapain dia tuh kayak meringis sendiri cuy. Ya di sini ya kan pas si Sylvia tuh pergi, si Carla tuh kayak sadar gitu cuy kalau sama ya sifatnya si Sylvia itu kayak lebih kalem daripada sebelumnya. Ya di sini gitu cuy, pas mereka tuh kayak pengen melanjutin kencannya ya kan setelah digodain sama si Sylvia, tiba-tiba aja itu cuy terjadi hujan seketika anjir. Ya ini sih cukup plot twist kata gue. Dan mereka itu pada akhirnya kayak mutusin gitu cuy buat neduh di sebuah shelter. Ya di sini ya kan karena hanya bisa menunggu, si Carla tuh kayak ngasih kode gitu cuy kepada Sirio. Apalagi ya dia tuh kayak terpesona sama Sirio yang udah basah kuyup gitu cuy. Yang di sini entah kenapa si Carla itu malah langsung nyewa kamar anjir di sini, dan dia tuh bilang kalau sama dia itu udah kagak tahan ngelihat Sirio itu cuy yang lagi basah kuyup gini. Yang pas di sini si Carla tuh kayak ngidam ya kan pengen megang pakaian Sirio. Di sini ya kan mereka itu malah ujung-ujungnya tidur bareng anjir. Nah di sini ya kan singkat cerita itu cuy, pada saat Sirio itu pada akhirnya udah pulang ke kotanya dia tuh disambut gitu cuy sama para petualang cantik. Dan di sini ya Sirio tuh kayak menceritakan gitu cuy kepada kita kalau sama dia tuh seperti rindu gitu cuy sama momen saat dia itu main bareng sama si Carla. Dan di on ini ya kan Sirio tuh bilang gitu cuy kalau sama si Carla itu sebenarnya udah mutusin gitu cuy untuk pindah dari ibu kota ke kotanya dia itu cuy. Karena ya kalau sama mereka tuh kayak tetap menetap di ibu kota, mereka tuh kayak nggak bakalan dapat sebuah pekerjaan gitu cuy. Makanya dia tuh kayak
memilih untuk tinggal di kota Sirio karena menurutnya tuh kayak lebih nyaman aja di kota Sirio itu cuy. Nah di sini cuy, pas Sirio itu udah bercerita beginian, Sirio itu dapat sebuah kabar gitu cuy, kalau ada sosok petualang rank S yang mau menemui dirinya. Yang di sini Sirio tuh nyangka ya kan awalnya kalau semua orang yang pengen nemuin dirinya itu adalah anggota dari partai Rosencreuser cuy. Tapi ya pas ditanya lebih lanjut ya kan kepada temannya dia, ternyata yang datang ke kota ini adalah si Sylvia cuy. Ya di sini karena si Sylvia itu juga petualang rank S, dia tuh dapat sambutan sama ketua guild langsung itu cuy. Ya di sini kan si ketua guild itu kayak ngegoda Sirio kalau ya sepertinya dia itu udah berhasil menjual dirinya kepada si Sylvia cuy. Meskipun ya alasan sebenarnya kenapa si Sylvia tuh kesini, dirinya itu bilang kalau sama Sirio itu mau berkonsultasi mengenai dungeon yang ada di kotanya mereka gitu cuy. Dan si ketua guild itu bilang kalau sama si Sylvia itu pada akhirnya udah mutusin untuk pindah ke kota ini juga gitu cuy. Dan karena ini kan itu malah ngebuat Sirio jadi terkejut gitu cuy. Yang geloknya kan dia tuh nyangka si Sylvia itu mau menjebak dia anjir, apalagi ya dia tuh kayak kagak pernah berkonsultasi sama si Sylvia gitu cuy mengenai dungeon mereka cuy. Ya di sini kan pas sudah menceritakan soal kejadian dungeon mereka yang lantainya itu jadi makin dalam, si Sylvia itu kayak setuju gitu cuy buat membantu ketua guild. Bahkan ya kalau sama dirinya tuh juga kagak mampu ya kan sendirian buat ngebantai dungeon itu, makanya partinya dia itu juga akan ikut membantu gitu cuy. Ya karena di sini si Sylvia tuh kayak udah pindah ke kotanya Sirio ya kan, si ketua guild itu nanyain gitu cuy kepada si Sylvia tentang di mana dirinya itu akan tinggal. Dan si Sylvia itu bilang kalau sama dia itu udah beli sebuah rumah gitu cuy beberapa hari yang lalu. Dan Dion ini karena si Sylvia itu juga masih baru datang ke kota ini ya kan, pada akhirnya si Master Guild itu malah nyuruh Sirio buat ngajak si Sylvia berkeliling di kotanya mereka cuy. Ya di sini kan pas Sirio tuh kayak ngajak keliling si Sylvia, di sini ya mereka tuh kayak diem-dieman gitu cuy. Yang pas di sini ya kan si Sylvia tuh kayak ditanya sama Sirio soal enaknya gimana ya kan manggil si Sylvia. Cuman ya tiba-tiba di sini dia tuh malah malu-malu kucing anjir, dan malah bilang kalau sama Sirio itu jahat banget karena udah nggak menghubungi dirinya lagi cuy. Bahkan ya dia tuh bilang kalau sama Sirio itu harusnya lebih agresif kepada diri ya cuy. Yang pas karena ini ya kan Sirio tuh sama si Sylvia jadi bingung anjir gimana pembicaraan mereka itu akan berlangsung gitu cuy. Karena ya di sini mereka tuh kayak kaku banget anjir. Dan di sini si Sylvia tuh bilang kalau sama dia akan bawa Sirio ke sebuah tempat agar Sirio tuh bisa ngobrol dengan enak sama dirinya cuy. Yang malah ya di sini tiba-tiba aja kan si Sylvia tuh malah ngajak Sirio ke rumahnya Sirio anjir. Ya di sini Sirio tuh kayak dibikin makin melongo ya kan, karena si Sylvia itu kayak bisa dengan mudah banget ya kan ngebuka kunci rumahnya dia gitu cuy. Dan Sirio tuh bingung lah ya kan karena si Sylvia tuh dapat kunci dia dari mana anjir. Dan ternyata di sini si Sylvia itu malah udah ngebayar rumahnya Sirio gitu cuy. Dan di sini ya kan ternyata gitu cuy, sebelumnya ya kan si Sylvia tuh kayak bercanda ya kan mengenai dirinya tuh udah ngebeli rumahnya Sirio, karena ya dia tuh bilang kalau sama kunci rumahnya Sirio itu tanpa sadar sama kunci rumahnya dia gitu cuy. Makanya dia tuh bisa masuk ke rumahnya Sirio dengan mudah cuy. Yang malah ya pas dia tuh kayak tiba-tiba masuk ya kan dan duduk di rumahnya Sirio, si Sylvia itu malah kayak terangsang tiba-tiba gitu cuy sama bau ruangan dari rumahnya Sirio cuy. Ya di sini kan si Sylvia tuh menjelaskan gitu kalau ya dia itu dapat alamat rumahnya Sirio dari jumlah populasi cowok yang ada di kota ini gitu cuy, yang menurutnya itu dikit banget. Jadi ya dia tuh kayak dengan mudah banget ya kan mencari dan menduplikasi kunci rumahnya Sirio cuy. Ya di sini pas sudah ngobrol begini ya kan dan ngobrolnya juga udah santai banget, Sirio tuh nanyain gitu cuy soalnya gimana nasib suaminya si Sylvia. Dan si Sylvia tuh menjelaskan kalau ya sejak dia tuh pulang ke rumahnya setelah ketemuan sama Sirio dan Carla, dia itu awalnya kayak takut gitu cuy hidupnya dia itu akan segera berakhir kalau sama dia tuh cerai sama suaminya. Tapi karena penjelasan si Carla jadinya dia tuh kayak udah lebih baik gitu cuy. Ya di sini kan si Sylvia itu ngasih tahu gitu kalau sebenarnya dia sama suaminya itu udah cerai dari lama gitu cuy. Bahkan ya sejak mereka itu udah akad nikah dan tidur bersama gitu cuy. Ya ini sih setelah dia tuh kayak ewean sama suaminya, tiba-tiba suaminya tuh kayak ngasih surat cerai kepada si Sylvia itu cuy. Ya di sini ya kan dia tuh bilang gitu cuy kalau ya dulu awalnya dia yang nolak gitu cuy untuk cerai dari suaminya. Bahkan ya dia tuh kayak kagak ngisi ya kan surat tanda tangan cerai kepada suaminya gitu cuy. Tapi ya karena udah mengenal Sirio jadinya dia itu udah mutusin untuk mengisi surat cerai itu gitu cuy. Jadi secara hukum si Sylvia sekarang itu udah cerai sama suaminya, meskipun ya pada akhirnya malah suaminya itu menolak gitu cuy kalau sama dia tuh akan cerai sama si Sylvia. Ya di sini kan si suaminya Sylvia itu bilang paling kamu itu pergi cuman karena pengen disayang aja sama dia gitu cuy. Ya bilangnya sih kayak si Sylvia tuh kayak kurang dikasih kasih sayang gitu cuy. Tapi ya di sini malah gara-gara ini
kan si Sylvia jadi ngetawain suaminya gitu cuy. Dan si Sylvia itu bilang kalau semua titik imutnya dia yang suka ejakulasi itu udah kagak bisa muasin diri gitu cuy. Yang malah ya pada akhirnya dia itu mutusin pergi dari tempat suaminya itu cuy. Ya itu sih sumpah ngakak banget anjir. Lo tuh di titik lo kecil ya kan sama istri lo sendiri anjir. Kan kecewa lah anjir. Lo tuh kayak seumur hidup tiba-tiba dibikin kecewa lah anjir. Dasar itu cuy. Pada saat udah cerai begini dan nyeritain beginian kepada si Rio ya kan, di sini pada akhirnya si Sylvia itu bilang kalau dia itu udah bisa bebas main bareng sama si Rio cuy. Bahkan ya di sini dia itu kayak terang-terangan gitu cuy, nempel kepada si Rio dan mencium si Rio gitu cuy, sambil bilang kalau sama si Rio itu udah ngebuat janji kalau jika dirinya itu udah cerai beneran ya kan sama suaminya, dia itu jadi bebas main sama si Sylvia gitu cuy. Dan si Sylvia itu kayak bilang ya kan, meskipun dia tuh kayak diketawain sama semua orang karena disangka idiot karena udah cerai ya kan sama suaminya, karena sulit banget cari suami, dirinya itu pada akhirnya bilang gitu cuy, kalau dia itu udah siap ya kan sama semua konsekuensinya asal dia itu bisa ngedapetin benih dari si Rio itu cuy. Ini benih apa bang? Ya itulah anjir, gue kagak bisa ngomong karena cukup dewasa banget anjir. Ya intens sih. Ya di sini itu cuy, pas sudah ngelakuin ritual ya kan, si Sylvia itu kayak kepo gitu cuy, sama kapan si Rio itu punya selera kalau semua cewek cantik itu ya di matanya adalah cewek jelek dan cewek jelek itu adalah cewek cantik. Tapi ya di sini kan tiba-tiba si Sylvia itu kayak dibuat nangis gitu cuy sama cerita kehidupannya si Rio yang ternyata ya dia itu udah ditinggal pergi sama orang tuanya gitu cuy karena meninggal dunia. Bahkan ya si Rio itu kayak udah kagak dapat ASI dari umur 6 tahun gitu cuy. Coba deh pas lagi momen sedih-sedihnya gini ya kan, entah kenapa si Rio tuh kayak geblek anjir, dan dia tuh kayak nanyain umurnya si Sylvia gitu coy. Yang sampai karena hal ini tuh ngebikin Sylvia jadi marah anjir, karena ya umurnya Sylvia tuh ya gak lain dan gak bukan tuh sama kayak nenek-nenek kan. Nah, di sini cuy, setelah si Rio tuh sengaja menyinggung usia dari si Sylvia, di sini si Rio tuh yang sadar ya kan udah ngebuat si Sylvia marah, dirinya tuh langsung pergi gitu cuy ke dapur. Cuman ya di ini akan tiba-tiba muncul gitu cuy seekor kucing yang tiba-tiba aja masuk ke dalam rumahnya. Ya karena kucing ini ya kan si Sylvia jadi sadar gitu cuy kalau kucing ini itu bukan kucing biasa aja, dan beneran aja di ini kucing ini tiba-tiba berubah menjadi seekor gadis cuy. Nah, karena tiba-tiba dapat serangan mendadak ya kan dari kucing ini, si Sylvia itu langsung bersiap diri gitu cuy. Bahkan ya dia itu kayak melempar kursi buat menghalau serangan kucing ini dan bergegas mengambil pedangnya dia cuy, yang sontak membuat kucing tadi itu langsung tepar seketika pas lagi diserang sama si Sylvia cuy. Nah, di sini kan si Sylvia sadar gitu kalau kucing ini itu berasal dari guild kegelapan, dan dia itu kepo ya kan siapa yang diincar sama gadis kucing ini, apakah si Rio atau dirinya cuy. Ya karena si gadis kucing itu kayak cuman diam aja, si Sylvia jadi kagak tahan gitu cuy, dan dia itu langsung ngehajar kucing mesum ini cuy. Cuman ya pas si Rio tuh kayak nyuruh si Sylvia agar sabar ya kan, tiba-tiba malah si Rio itu cuy yang kena jebakan assassin yang lain yang Dion ini. Si Sylvia jadi bingung seketika gitu cuy, karena si gadis kelinci ini itu kayak mau matahin tangannya si Rio, sampai dia itu kayak beneran pengen ngebunuh si Rio itu cuy. Ya Dion ini Sylvia yang udah kagak tahu harus ngapain, dia tuh kayak langsung gitu cuy ngebebasin kucing betina tadi. Ya di sini pas sudah begini si kelinci tadi ya kan itu bilang gitu cuy kepada si Sylvia kalau dia itu hanya pengen bertingkah santai aja gitu cuy, apalagi ya cowok seperti Rio adalah tipe dia banget. Ya di sini Sylvia tuh kayak udah dibikin marah banget gitu cuy, karena si Rio tuh malah digodain anjir. Cuman ya di satu sisi dia tuh ya kagak bisa ngapa-ngapain cuy. Ya di sini sangkaan si Sylvia kalau ya mereka itu mengincar diri ya gitu cuy. Jadi ya dia tuh kayak berniat ngasih dirinya aja ya kan, tapi syaratnya lepasin si Rio itu cuy. Tapi di sini si gadis kelinci ini itu cukup cerdik gitu cuy, karena dia itu bilang kalau ya dirinya itu sadar betul kalau dirinya sendiri itu gak akan bisa mengalahkan si Sylvia yang petualang rank S cuy. Jadinya ya dia itu berniat membawa si Rio dan juga si Sylvia. Apalagi ya katanya masternya mereka itu juga menyuruh agar si Rio itu dibawa juga gitu cuy. Dan Dion ini si Rio itu sontak langsung dibikin pingsan cuy. Nah, singkat cerita ya kan, baru terbangun dari tidurnya, si Rio sadar kalau sama dia itu udah dibawa ke sebuah tempat yang antah berantah cuy. Dan dia ya kan itu kayak kembali bertemu sama sosok gadis kucing ini yang ngebawain dia makanan. Dan dia tuh bilang kalau si Rio itu udah berada di daerah guild kegelapan, jadi ya mustahil banget si Rio itu bisa kabur cuy, karena daerahnya itu sangat terpencil banget. Dan si gadis kucing ini itu mengenalkan dirinya kalau nama dia adalah Suzu cuy.
Nah, di sini ya kan awalnya si Suzu tuh kayak nggak tahan gitu cuy dan pengen menyerang Shiryu. Cuman ya di sini ya kan Shiryu itu malah dibawa sama si Suzu ke sebuah tempat gitu cuy, di mana si Sylvia itu lagi ditahan. Ya di sini Shiryu tuh kayak mencoba ya kan buat menginterupsi si gadis kecil ini. Kalau ya jika dirinya dan si Sylvia itu kayak ditahan sama dia ya kan, dia itu jamin si cewek ini itu gak akan bisa selamat gitu cuy. Karena pihak Guild itu akan mencari dirinya dan orang tua si Sylvia pasti gitu cuy akan mencari si Sylvia karena orang tuanya si Sylvia adalah seorang pedagang kaya raya cuy. Tapi ya di sini si cewek kucing ini ternyata udah mengantisipasinya gitu cuy. Kalau ya sebenarnya dia udah menyiapkan rencana dan dia ya kan itu malah bilang kalau sama si Sylvia itu sebenarnya udah cabut hak warisnya gitu cuy. Dan dia tuh kayak mutusin keluar dari keluarganya sendiri. Dan dia ya kan itu juga udah ngirimin surat pengunduran diri Shiryu kepada Master Guild gitu cuy. Jadi ya sangkaannya kalau sama Shiryu tuh udah keluar kerja anjir. Jadi ya di sini cewek kucing itu kayak nyangka ya kan kalau sama ya dirinya itu udah aman gitu cuy. Karena dia tuh yakin banget kagak bakalan ada yang mencari sosoknya Shiryu gitu cuy. Padahal ya di sini sebenarnya Shiryu itu ya cuman takut dirinya nganggur aja anjir. Ya pas sudah begini ya kan Shiryu tuh nanyain gitu cuy kenapa dia malah menjadi anggota Guild Kegelapan cuy. Dan si cewek ini itu kayak bilang kalau ya dirinya jadi begini karena usaha dia jadi petualang itu kayak nggak dihargai gitu cuy sama orang lain. Apalagi ya di dunia ini cewek jelek seperti dia itu kayak langsung ditendang aja gitu cuy. Makanya karena udah kagak ada pilihan dia tuh jadi mutusin untuk masuk ke Guild Kegelapan gitu cuy. Nah, di sini singkat cerita ya kan, tibalah kita di tempat si Sylvia disekap cuy. Di sini si Sylvia sangat bersyukur kalau untung aja Shiryu masih selamat gitu cuy. Karena ya udah seminggu lamanya dia itu nggak bertemu sama Shiryu gitu cuy. Nah, di sini ya kan belum selesai mereka itu kayak bertemu mesra gitu cuy. Tiba-tiba di sini kita diliatin sama sosok mantan suaminya si Sylvia yang malah datang sambil marah-marah gitu cuy kepada Shiryu karena Shiryu itu udah merebut si Sylvia cuy. Dan alasan kenapa dia tuh kayak marah ya kan karena si Sylvia itu udah keluar dari keluarganya gitu cuy. Jadinya ya mantan suaminya ini itu kayak udah kagak dapet jatah uang jajan dari keluarganya si Sylvia anjir. Jadinya ya dia tuh kayak kagak dapet apa ya, kayak uang saku setiap harinya gitu cuy sama orang tuanya Sylvia anjir. Cuman ya di sini Sylvia tuh bilang gitu cuy kalau ya sebenarnya yang mutusin cerai duluan itu bukan dirinya tapi suaminya yang malah ngasih surat cerai kepadanya itu cuy. Jadinya ya dia tuh kayak udah kagak peduli juga anjir. Ya di sini ya kan mantan suami Sylvia tuh bilang gitu cuy kalau ya muka jelek seperti si Sylvia itu ya lebih baik diam aja itu cuy. Karena ya dirinya itu hanya mau si Sylvia kembali kepadanya cuy. Cuman ya di sini Sylvia itu malah bilang kalau ini tuh membuang waktunya itu cuy. Sampai pada akhirnya ya kan suaminya si Sylvia ini itu malah langsung menyuruh si Suzu dan gadis kelinci ini buat nge-GB Shiryu gitu cuy. Ya karena mau di-GB ya kan. Di sini Shiryu tuh kayak bangga anjir. Cuman ya dia tuh kayak diem-diem aja gitu cuy. Cuman dia tuh kayak wah ini tuh mau di-GB ya gas aja lah anjir. Ya sudah gitu cuy. Karena ritualnya itu kayak mau dimulai, suaminya Sylvia itu kayak ngejek gitu cuy kepada Shiryu kalau ya bentar lagi Shiryu itu akan dinodai sama para cewek jelek ini. Bahkan ya dia tuh kayak ngebikin si Sylvia jadi ilfeel gitu cuy. Sampai tiba-tiba ya kan pada saat Shiryu tuh kayak mau diperkaos, si cewek Bunny ini itu kayak pergi terlebih dahulu gitu cuy. Karena dia tuh kayak akan main setelah si Suzu main. Ya karena ini ya kan itu kayak ngebikin si Sylvia jadi kayak kagak kuat gitu cuy melihat hal ini. Karena ya Shiryu itu bakalan disiksa gara-gara ulahnya dia gitu cuy. Apalagi ya suaminya itu kayak maksa banget agar dia itu menikah lagi sama dirinya cuy. Cuman ya di sini tiba-tiba Shiryu itu bilang kalau ya tenang aja dan jangan nikahin suaminya lagi cuy. Ya di sini Sylvia tuh malah nangis anjir. Padahal ya Shiryu tuh juga pengen nyobain si cewek kucing ini itu cuy. Dan karena udah salah sangka juga ya kan, dan karena udah kagak sabar juga, suami Sylvia itu kayak langsung tutup mulutnya Sylvia gitu cuy, sambil ya mengecam Shiryu kalau ya dia itu akan memberikan pengalaman pahit untuknya cuy. Dan tiba-tiba kita malah diliatin sama si Suzu yang udah bersiap buat menyerang Shiryu cuy. Ya di sini ya kan dia itu kayak langsung ngepantatin Shiryu itu cuy. Tapi ya dia tuh salah sangka karena ya disangka Shiryu tuh kayak nolak ya kan waktu dipantatin gini, tapi ternyata sama Shiryu itu langsung dijilatin anjir. Ini ngakak sih kata gua. Habis kucing ini kan itu malah langsung keluar tiba-tiba anjir pada saat dijilatin sama Shiryu itu cuy. Ya karena hal ini ya kan pada akhirnya yang awalnya hal itu udah cukup banget buat ngebikin Shiryu tepar, ini malah berlanjut anjir. Mana Shiryu tuh kayak tanpa dosa malah ngebuka pakai aja itu cuy. Meskipun ya si kucing ini pada akhirnya kayak malu-malu tapi mau anjir. Pada akhirnya ya mereka itu malah main bareng dan si cewek kucing ini jadi tewas di tangan burungnya Shiryu itu cuy. Ya karena kejadian ini ya kan Shiryu tuh jadi sadar gitu cuy. Tiba-tiba ya suaminya Sylvia itu kayak hilang entah kemana gitu cuy. Dan ternyata dia itu kabur karena dipelototin sama si Sylvia. Karena apa? Dia itu udah keluar anjir gara-gara ngeliat Shiryu main sama si Suzu itu cuy.
Nah, di sini kita cuy pas sudah ngebebasin si Sylvia, kita ternyata diliatin sama si cewek Bunny ini yang ternyata udah memperhatikan permainan ranjang antara Shiryu dan si Suzu. Dan dia itu kayak terkejut gitu cuy. Cuman ya karena melihat cewek ini ya kan, si Sylvia itu langsung naik pitam gitu cuy dan ngambil kunainya si Suzu buat ngebunuh dirinya. Ya di sini awalnya Shiryu itu kayak langsung ya kan disuruh pergi sama si Sylvia gitu cuy, karena dia itu pengen bertempur sama si cewek Bunny ini. Cuman ya ternyata Shiryu itu malah udah ngasih paralyze ke si cewek Bunny ini cuy. Sampai si Sylvia kayak bangga anjir sama hal yang dilakuin sama Shiryu cuy. Cuman ya di lain sisi pada saat cewek Bunny itu kayak terkena paralyze-nya Shiryu, si cewek Bunny ini itu kayak sadar akan sesuatu gitu cuy. Dan dia sambil ngeliatin cincin Shiryu, dia itu kayak langsung merunduk anjir. Dan dirinya itu bilang kalau sama Shiryu itu sebenarnya adalah tuan mereka gitu cuy. Dan dia ya kan itu langsung meminta maaf atas kelakuannya kepada Shiryu cuy. Nah di sini kan kita berpindah posisi cuy. Saat Shiryu itu kayak disangka sebagai tuannya, si cewek Bunny ini itu langsung kayak menjamu Shiryu dan juga si Sylvia. Dan Dion ini dia tuh kayak balik tunduk gitu cuy sama Shiryu sambil berniat kayak pengen bunuh diri ya kan setelah ngelakuin dosa kepada Shiryu itu cuy. Ya di sini ya kan Shiryu itu kayak meminta sebuah kejelasan kepada cewek Bunny ini gitu cuy. Dan ternyata ya kan si cewek Bunny ini itu menganggap Shiryu adalah master guild kegelapan pertama, yaitu si Kodras gitu cuy. Karena Shiryu itu punya cincin miliknya. Dan si cewek Bunny ini ya kan itu kayak ngasih pandangan kepada Shiryu gitu cuy, kalau ya hanya master guild pertama aja yang datang ke dunia ini dan beneran mencintai gadis jelek seperti dirinya gitu cuy, yang kayak langsung menggait seluruh wanita seisi negeri ya kan buat ikut bersamanya gitu cuy. Makanya sejak momen pertemuan antara para gadis jelek dan si guild master pertama yaitu Kodras, maka terciptalah itu cuy guild kegelapan ini cuy. Ya ada sini si Sylvia kayak menanyakan gitu cuy, kenapa bisa si Kodras itu disukai sama para wanita. Dan si cewek Bunny ini bilang kalau si Kodras itu punya pandangan yang berbeda itu cuy, kalau ya dia itu kayak memandang cewek jelek di dunia ini sebagai wanita yang cantik cuy. Dan dia ya kan itu juga punya cincin kayak punyanya Shiryu cuy. Ya di sini ya kan dia tuh kayak menceritakan kalau master guild Kodras adalah sosok pembunuh terhebat dengan skill paralyze dari cincin itu. Dan dikala dirinya tuh kayak menyampaikan wasiatnya ya kan kepada istrinya dia itu bilang mungkin ya saat dirinya tuh mati dia itu akan kehilangan cincin ini cuy. Dan dia ya kan sebelum berpisah itu kayak ngasih wanti-wanti itu cuy kepada cicitnya si wanita Bunny ini, kalau ya jika dirinya itu kayak menemukan lelaki seperti dirinya ya kan yang pakai cincin ini, maka tolong untuk membantu dirinya itu cuy. Karena lelaki tadi itu udah dapat kekuatan dari seekor peri. Dan pas sudah ngasih wanti-wanti ya kan Dion ini, si Kodras itu kayak ngasih tahu itu cuy kepada istrinya kalau seperti apa wujud asli dari cincin Kodrasnya. Sampai pada akhirnya si Kodras itu kayak beneran meninggal cuy, dan cincin dia itu kayak hilang entah kemana. Makanya si cewek Bunny ini kayak interesting banget gitu cuy kepada Shiryu, karena pasti bener banget Shiryu adalah keturunan master guild pertama. Ya karena cerita ini ya kan si Sylvia itu ngerasa itu cuy kalau Somaya ini tuh ada kecocokan banget sama Shiryu. Dan si Sylvia tuh nanya ya kan dari mana Shiryu itu dapat cincin itu cuy. Cuman ya di sini akan Shiryu itu malah ngelantur anjir dan bilang kalau cincin itu dikasih sama ayahnya gitu cuy, dan bukan dari seekor peri. Ya setelah ini akan Shiryu itu juga nanyain gitu cuy kalau apalagi ciri-ciri dari si Kodras. Dan kata si cewek Bunny ini ya kan, si Kodras itu punya stamina yang bisa menggoyahkan 1000 gadis yang istrinya juga dalam waktu semalam gitu cuy. Waduh anjir ini gawat banget anjir kata gue sih. Dan karena ini ya kan Sylvia tuh jadi nyangka anjir kalau sebenarnya ciri-ciri ini itu ya sama persis sama Shiryu gitu cuy. Ya karena ini ya kan para gadis ini jadi mikir kalau ya fix banget jika Shiryu itu adalah masternya cuy. Tapi ya di sini ya kan pada saat Shiryu itu kayak lagi mandi, dia itu kayak sadar akan sesuatu itu cuy. Kalau ya aneh banget kalau semuanya waktu cewek Bunny itu kayak menyebut dia adalah master kedua, berarti ya cincin ini itu masih belum diteruskan ke orang lain gitu cuy. Karena sejak kematian Kodras saja itu udah ribuan tahun yang lalu cuy. Dan pas lagi mikir beginian, Shiryu itu kayak sadar gitu cuy sama sosok dari si Mevia cuy yang lagi mengintip dirinya. Ya Leon ini akan dirinya itu kayak bilang kenapa hanya Shiryu yang jadi pewaris kedua, karena sejak matinya Kodras itu kayak belum ada seorang yang jadi master guild selanjutnya cuy. Namun ya Leon ini kayak ada sekelompok pro gitu cuy kata si Mevia yang ngebuat master pengganti itu cuy, dan dirinya itu menjabat sebagai wakil master guild sekarang.
Ya alias ini akan karena Shiryu disangka sebagai kandidat Master Guild sama si Meiva. Shiryu tuh kayak nyuruh si Meiva gitu cuy, kalau ya sudahi kontrak dirinya sama mantan suaminya si Sylvia cuy. Cuman ya ternyata si Meiva itu kagak bisa itu cuy, karena mereka udah terikat hukum kepercayaan satu sama lain. Ya di sini awalnya si Meiva itu kayak ngasih tahu gitu cuy, kalau dia tuh ya bisa ngebikin kesepakatan yang lain sama mantan suaminya si Sylvia. Dan pas Shiryu itu kayak berdiri ya kan dan nyuruh Sylvia buat menghadap dia, Shiryu tuh kayak menggoda si Meiva gitu cuy, kalau ya andai jika dia itu master, apakah ini itu bisa dianggap impas cuy? Dan si Mevia bilang iya cuy. Dan di sini akan malah Shiryu itu kayak nyuruh si Mevia untuk telanjang itu cuy. Dan mereka pada akhirnya malah main bareng cuy. Ya karena udah main sama Shiryu cuy, si Mevia itu kayak takut kena marah sama si Sylvia. Cuman ya Shiryu tuh bilang kalau dia sama Sylvia itu nggak ada hubungan spesial gitu cuy, atau hubungan saling suka. Dan karena ini akan itu kayak ngebuat si Mevia jadi kaget gitu cuy, karena hubungan mereka itu ya agak lain hanya sebagai hubungan, sebagai saling fans service aja gitu cuy. Yang karena ini akan Shiryu tuh malah disangka gila anjir sama si Mevia gitu cuy. Oke, di sini cuy, singkat cerita ya kan, entah kenapa Shiryu tuh kayak disuruh gitu cuy sama si Mevia untuk datang ke sebuah kamar cuy. Yang karena bingung ya kan, Shiryu tuh kayak asal nyeplos aja dan manggil si Orion. Dan pas si Orion tuh kayak tiba-tiba aja datang, Shiryu tuh kayak pengen nanyain sesuatu itu cuy. Cuman ya si Orion tuh nyangka kalau sama Shiryu itu lagi kangen dia, padahal ya dia itu udah disediain banyak cewek cantik gitu cuy, tapi masih kangen diri ya itu. Ya Dion ini si Orion tuh kaget anjir, karena Aguel ini tuh kayak masih hidup gitu cuy, padahal ya si Kodras tuh juga udah mokat. Dan Shiryu tuh nanyain ya kan kalau apakah si Pri yang ditemui sama si Kodras adalah dia itu cuy. Dan si Orion itu kayak menjawab kalau sebenarnya ya bener banget yang ditemuin sama si Kodras itu adalah dirinya gitu cuy. Ya di sini ya kan Shiryu tuh nanyain gitu cuy tentang siapa sebenarnya sosoknya si Kodras. Dan si Orion itu bilang gitu cuy kalau sama si Kodras itu berbeda dengan Shiryu, karena ya kalau sama Shiryu itu kan berpindah ke dunia paralel gitu cuy, sedangkan si Kodras itu berasal dari dunia lain. Yang bedanya ya kan si Kodras itu berasal dari dunia yang tidak ada sihir cuy. Ya kasarnya sih si Kodras tuh berasal dari bumi itu cuy. Dan si Kodras ya kan itu dihidupkan kembali sama si Orion karena dia itu habis meninggal gara-gara habis ketabrak sama truk cuy. Ya di sini akan sebelum diteleport sama si Orion itu ngasih dua pilihan hidup gitu cuy kepada si Kodras, karena si Kodras itu akan dihidupkan lagi sama dia dengan energi sihirnya itu cuy. Jadinya dia sekarang itu punya sihir. Cuman ya si Kodras tuh kayak milih buat dihidupkan lagi ke dunianya gitu cuy. Cuman ya dia tuh kayak tiba-tiba aja ditolak anjir sama sistem dari dunia itu, yang ngebikin dirinya ya kan itu jadi disangka sebagai anomali di dunianya sendiri gitu cuy, karena dia tuh kagak ada sihir. Jadinya ya dia itu bakalan ditransfer ke isekai gitu cuy. Terus ya kalau sama si Kodras tuh kayak maksa kan buat tetap tinggal di bumi di sini gitu cuy, si Orion itu akan buat si Kodras hidup di dunia aslinya dengan syarat kalau dirinya itu harus mereset dunia tempat si Kodras itu tinggal, yaitu dengan ngelemparin meteor gitu cuy, yang ukurannya itu seukuran air laut anjir. Buat apa? Buat menghancurkan tatanan di dunia itu gitu cuy. Jadinya ya dia itu kayak berniat membuat ulang dunianya ya kan, dan ngebikin dia jadi ada sihir dari energi miliknya itu cuy. Cuman ya di sini pada akhirnya si Kodras tuh bilang kagak jadi anjir, dan dia tuh memilih untuk direinkarnasi saja itu cuy. Karena kalau sama digituin udah pasti anjir bumi itu udah kiamat sih kata gua. Ya pas bingung ya kan, si Orion tuh sebenarnya pengen gitu cuy ngasih sebuah bonus kepada Shiryu. Cuma di sini Shiryu tuh kagak mau anjir, karena ya takut kena balanya si Orion gitu cuy. Dan ya pada saat si Orion tuh kayak harus pergi ya kan, dirinya itu ngasih tahu gitu cuy kalau ya dia itu nyangka para anggota Guild Kegelapan ini tuh tidak akan membiarkan Shiryu untuk kabur dari mereka gitu cuy. Dan dia tuh mikirnya ya kan kalau semua mereka itu kayak punya niatan yang lain. Sampai di sini kita diliatin sama kedatangan dari si Suzu yang kaget gara-gara dia mendengar Shiryu lagi berbicara sama orang lain sih. Ya pas si Suzu tuh kayak datang ya kan, Shiryu tuh nanyain dia gitu cuy, dia tuh niatannya mau ngapain, mana ya ini tuh kayak udah tengah malam banget sih. Dan Shiryu tuh sadar kalau si Suzu itu sebenarnya pengen main sama diri anjir. Dan singkat cerita ya kan, biar cepet aja anjir ini. Ya ini sih lu pasti tahu ya kan, kalau semua gue udah bilang main sama dia artinya itu ya yang ngewe sama dia lah anjir. Dan ya dasarnya kan pada saat Shiryu tuh kayak udah main sama si Suzu sampai muncrat-muncrat, kita tiba-tiba dikejutin gitu cuy sama si Mevia yang ngajak mantan suami si Sylvia buat datang ke sebuah ruangan gitu cuy. Yang ternyata ruangan ini itu kayak langsung terhubung sama ruangan di sebelahnya yang nampilin Shiryu lagi main sama si Suzu itu cuy. Dan di sini akan ternyata itu juga ada si Sylvia yang lagi disekap cuy.
Ya di sini ya kan si Sylvia itu bilang kalau ya bukankah suaminya itu pengen ngasih pelajaran gimana rasanya ya kan hatinya itu hancur karena dimainkan gitu cuy. Sampai ya suaminya itu kayak melihat si Susu lagi bermain sama si Rio itu cuy. Sampai ya si Mafia itu kayak iri berat gitu cuy. Ya di sini ya kan mantan suaminya si Sylvia itu juga iri berat gitu cuy pada saat ngelihat hal ini. Bahkan si Mafia pun juga dimarahin anjir. Apalagi apa sih itu kayak ngeliatin si Sylvia. Si Sylvia di sini tuh malah keenakan anjir dan juga terpana apa gaya mainnya si Rio itu cuy. Yang keren itu ngebuat suaminya dia itu langsung bilang ya kan kalau tolong lihat diri ya itu cuy. Cuman ya dia tuh kayak dicampakin anjir sama si Sylvia karena dia tuh kayak gak bisa melihat adegannya si Rio itu cuy. Ya di sini kan si mantan suaminya Sylvia itu masih nyangka kalau sama dia adalah suaminya itu cuy. Cuman ya Sylvia tuh kayak bilang ya kan udah ngelantur ya. Dan di sini kan mantan suami Sylvia itu bilang kalau ya di dunia ini hanya dirinya seorang yang mau menerima dia itu cuy. Jadi ya Sylvia itu kayak harus bersyukur. Cuman ya tiba-tiba si Sylvia itu sama si Meifa kayak memandang sinis dirinya anjir. Yang ternyata ya kan pada saat Sylvia itu kayak memandang dia, ternyata itu cuy suaminya Sylvia itu udah ejakulasi dini lagi anjir. Yang karena ini ya kan Sylvia itu kayak langsung melepaskan diri itu cuy sambil bilang kalau ya suaminya itu harus sadar kalau dia itu hanya punya titik mini yang suka ejakulasi gitu cuy. Waduh buset ini hinaannya masuk banget anjir. Yang karena hal ini guys Sylvia tuh bilang gitu cuy, gimana rasanya kalau anunya itu dibandingin sama anunya orang lain. Karena sebelumnya suaminya dia itu juga udah ngelakuin hal ini kepada si Sylvia itu cuy. Dan di sini kan karena kontrak itu udah dibayar impas, si Meifa itu langsung akan memanggil para F yang lain buat mengepung mantan suaminya Sylvia itu cuy, yang akan dimainin sama mereka semua. Nah, dasarnya itu cuy. Setelahnya ya kan kita itu dilatih sama si Meifa yang ngasih tahu itu cuy kalau kontrak dia sama mantan suaminya Sylvia itu udah selesai cuy. Dan pada akhirnya suaminya si Sylvia itu gak berakhir dimainin sama para elf. Sampai pada akhirnya suaminya Sylvia itu dipasangin kontrak perbudakan sama mereka semua cuy. Dan karena semuanya itu udah selesai juga, Sirio tuh kayak kangen berat gitu cuy sama party Rosencreuser. Karena ya bentar lagi dia tuh akan segera pulang. Cuman ya masalah baru di sini tuh muncul tiba-tiba gitu cuy. Pas Sirio tuh udah dibolehin pulang ya kan sama si Meifa, di sini si Meifa itu kayak pengen ngebunuh si Sylvia itu cuy. Karena yang pertama Sylvia itu kagak dibutuhkan gitu cuy menurut dirinya. Yang kedua si Sylvia itu tahu lokasi keberadaan guild kegelapan. Yang di sini akan entah kenapa tiba-tiba itu cuy muka si Meifa itu muncul gitu cuy. Karena kata si Meifa andai Sirio itu mau balik ya kan sama si Sylvia, dia itu enggak akan maksa itu cuy. Cuman ya dia itu tidak akan menjamin ya kan keselamatan dari si Meifa yang jadi target anggota guild kegelapan itu cuy. Yang di sini kan sebenarnya Sirio tuh kagak mau itu cuy. Cuman si Meifa itu kayak kasih sebuah penawaran kalau ya tinggalin aja si Sylvia dan pasrahkan aja anunya dia agar dirinya aja itu cuy yang mantap-mantapin anunya Sirio sampai puas gitu cuy. Yang malah di sini entah kenapa si Meifa jadi cewek gila secara tiba-tiba anjir karena dia itu udah hidup kayak sampah gini ya kan. Mana udah lama banget gitu cuy dia itu pengen hidup sama Sirio sebagai masternya. Ya di sini si Meifa itu bilang kalau dia tuh beneran tunduk sama Sirio itu cuy. Soalnya dia itu kayak gak suka itu cuy sama sistem guildnya dia yang sekarang. Karena mereka itu malah dipaksa menjadi mesin pesuruh yang dibayar sama uang gitu cuy. Makanya dia tuh hanya pengen Sirio diam aja di sini karena dirinya itu akan melindunginya. Bukan ya semua keinginan dia itu akan diturutin gitu cuy. Nah ya tiba-tiba itu cuy si Meifa itu sadar akan sesuatu kalau sama Sirio itu malah menggunakan sihir paralysnya dia kepadanya itu cuy. Pada saat ada penyusup yang lagi datang ke desanya dia cuy. Ya pas Sirio tuh kayak mutusin pergi ya kan karena pengen pulang ke kota Cassandra dan meninggalkan si Meifa, tiba-tiba itu cuy Sirio itu dicegat sama si Suzu yang enggak ngebolehin dirinya untuk pergi cuy. Cuman ya apa si Suzu tuh kayak nangkap Sirio ya kan dan pengen ngasihin Sirio kepada para bawahannya. Sirio di sini sadar gitu cuy kalau semua ya dua orang ini ya kan yang tiba-tiba di sampingnya dia itu seperti orang yang dia kenal anjir. Dan Leon ini ya kan karena ekor dari bawahannya si Suzu malah kayak bergoyang-goyang ya kan. Si Suzu tuh langsung sadar gitu cuy kalau yang mereka berdua sebenarnya adalah seorang penyusup cuy. Yang ternyata ya kan sosok di balik ekor yang bergoyang-goyang ini itu adalah si Sukikai itu cuy yang langsung ngasih sihir penidur kepada si Suzu cuy. Nah di sini cuy kilas balik cerita kita diberitahu kalau saat party Rosencreuser baru aja tiba di kota Cassandra, mereka semua itu dipanggil sama ketua guild dan master guild itu bilang kalau dia ada sebuah permintaan kepada mereka gitu cuy. Dan mereka itu tiba-tiba disuruh untuk menyelidiki di mana keberadaan Sirio cuy. Yang kata dia tiba-tiba aja Sirio itu kayak mengundurkan diri dari pekerjaannya cuy. Di sini ya, si ketua guild itu ngasih tahu kalau Somaya ini tuh adalah surat pengunduran diri dari Sirio. Cuman ya di sini dirinya tuh sadar gitu cuy kalau Somaya ini tuh surat palsu dan Sirio sebenarnya
sebenarnya diculik sama orang lain. Karena kata dia gak mungkin Shiryu meninggalkan kota ini karena kota ini adalah kota yang dia cintai. Gara-gara orang tuanya itu hidup dan mati di kota ini gitu cuy. Jadinya ya dia tuh gak mungkin ya kan Shiryu tuh bakalan meninggalkan dia cuy. Mana si ketua guild itu bilang kalau sama Shiryu itu hilang sejak dirinya itu nyuruh Shiryu untuk mengajak Sylvia keliling kota itu cuy. Yang karena ini itu malah ngebikin si Iris jadi kaget cuy. Dan saat si ketua guild tuh kayak sempat menceritakan ya kan kalau sama si Sylvia itu kayak pernah main ke rumahnya Shiryu. Di sini itu cuy para party Rasen Cruiser langsung OTW ke rumahnya Shiryu cuy. Ya di sini akan awalnya mereka semua itu kayak dibantu gitu cuy sama si Tsukikage untuk mencari tahu di mana keberadaannya Shiryu. Cuman nggak ada jejak gitu cuy. Sampai ya tiba-tiba ya kan pas si Tsukikage itu berada di area kamarnya Shiryu, tiba-tiba dirinya itu dapat pencerahan gitu cuy dari si Orion. Yang dia itu langsung disuruh ya kan sama si Orion untuk mencari Shiryu dengan sihir pencariannya dia, karena dia itu akan meningkatkan skill pencarian milik si Tsukikage cuy. Dan karena ini ya kan pada akhirnya si party Rasen Cruiser itu mengetahui keberadaan dari Shiryu cuy. Nah di sini itu cuy, pada saat rencana mereka itu udah terbongkar karena si Tsukikage, si Iris tuh malah marah itu cuy. Cuman ya ternyata dia itu kagak tahan anjir gara-gara kegirangan kalau bisa ketemuan lagi sama Shiryu itu cuy. Sampai ya mereka berdua itu jadi memeluk Shiryu itu cuy karena merasa kalau semua mereka itu udah kangen berat sama Shiryu cuy. Ya di sini mereka itu kayak menceritakan ya kan bagaimana mereka itu menemukan keberadaannya Shiryu itu cuy. Dan semua ini kata si Tsukikage gara-gara suara misterius yang ada di kepalanya. Ya apa sudah nyeritain beginian, dia tuh kayak melihat si isi desanya si guild kegelapan gitu cuy. Yang menurutnya ya kan itu kayak tampak seperti desa biasa aja. Tapi ya tiba-tiba muncul gitu cuy ledakan di berbagai area di desa itu cuy. Yang ternyata ya kan ini tuh berasal dari si Carla dan juga si Riselote yang lagi ngeledakin si isi desa anjir. Ya karena udah terlalu banyak menyantai ya kan tiba-tiba si Suzu itu kembali sadar gitu cuy dan langsung menyerang si Iris. Nah di sini sebenarnya si Iris itu kewalahan berat gitu cuy karena si Suzu itu kayak lincah banget. Dan dia ya kan itu hanya modal pisau aja gitu cuy. Apalagi ya basicnya dia adalah seorang archer. Sampai ya pada saat si Iris tuh kayak terpojok ya kan, tiba-tiba ya kan pada saat si Suzu kayak mau ngasih ulti kepada si Iris, di sini gitu cuy serangan dari si Suzu itu langsung di counter sama si Sylvia cuy. Yang dia ya kan itu langsung bilang kepada si Iris kalau si Iris itu boleh mundur biar dirinya aja yang menghadapi assassin ini cuy. Yang karena ini kan itu malah ngebuat si Tsukikage jadi bingung anjir karena si Sylvia itu kayak peduli banget sama diri ya itu cuy. Maksud gue peduli banget sama si Iris anjir. Ya karena pertempuran ulang ini ya kan di sini kita itu udah pasti tahu gitu cuy kalau semua ya pada akhirnya yang bakalan menang itu adalah si Sylvia. Dan di sini akan pada saat si Suzu itu kayak kalahkan sama si Sylvia, tiba-tiba ya kan mereka semua itu dikepung itu cuy sama anggota guild kegelapan cuy. Yang tiba-tiba aja ya kan muncul gitu cuy sosoknya si Meifa di hadapan mereka semua. Yang karena ini ya kan si Meifa itu kayak bilang gitu cuy, ya dia itu setuju aja ya kan mereka semua itu akan bebas sama Shiryu, tapi minimalnya dia itu akan ngebuat teman-teman Shiryu jadi cacat dulu itu cuy. Atau ya mungkin ya kan mereka itu akan jadi hewan peliharanya Shiryu. Jadi dia tuh kayak bakalan ngelepasin Shiryu itu cuy. Tapi syaratnya ya mereka semua tuh harus jadi peliharanya Shiryu. Ya karena itu sih Tsukikage itu jadi mikir dengan logis anjir kalau semua ya jadi hewan peliharaan. Ya dia jelas mau anjir jadi hewan peliharanya Shiryu itu cuy. Bahkan di sini si Iris pun juga mau anjir. Yang karena ini akan itu langsung ngebuat si Meifa jadi marah itu cuy. Cuman ya untung aja masih ada si Sylvia yang ngasih counter kepada si Meifa cuy. Ya karena udah terpojok gini ya kan si Iris tuh langsung ngikut ngasih serangan panah api kepada mereka semua itu cuy. Cuman ya tiba-tiba karena serangan ini pertahanan mereka semua ya kan itu jadi goyah seketika gitu cuy. Dan Shiryu itu malah berakhir balik disekap ulang sama si Suzu cuy. Ya karena ini ya kan tiba-tiba si Iris tuh kayak marah banget anjir karena ya kenapa mereka itu kayak obsesi banget sama Shiryu itu cuy. Dan di sini akan si Meifa sama si Suzu itu balik bilang kalau Shiryu adalah sosok master yang mereka cari selama ini itu cuy. Karena dirinya itu punya kekuatan dari Quadra String. Ya di sini ya kan gara-gara rumor Quadra String itu jelek banget, si Iris tuh di sini sebenarnya kagak percaya itu cuy. Dan si Tsukikage itu juga merasa heran. Tapi ya pas diancam gini Shiryu tuh kayak balik bilang gitu cuy kalau dia itu pasti akan pulang ke kota Cassandra karena di sini itu bukan tempatnya dia gitu cuy. Yang karena ini akan itu langsung ngebuat si Meifa jadi bersedih gitu cuy karena akan kehilangan masternya. Tapi ya pas di momen sedih ini ya kan si Carla itu langsung muncul gitu cuy dan langsung ngasih serangan maksimalnya cuy. Ya karena ngelihat Shiryu yang udah baik-baik aja di sini si Riselote itu sangat bersyukur banget gitu cuy. Dan pas si Carla tuh kayak mengecek kondisi kawan-kawannya yang juga baik-baik aja, si Meifa di sini sadar gitu cuy kalau semua ya kok bisa si Carla itu ada di sini ya kan padahal ya dia itu harusnya dikepung sama puluhan anggota elit guild kegelapan gitu cuy. Yang karena ini si Meifa itu bertanya tentang siapa sebenarnya sosok dari si Carla cuy.
Apalagi ya mereka semua itu udah mengganggu jalan hubungan cintanya antara si Meifa sama si Rio itu cuy. Mana ya baru pertama kali ya kan si Meifa itu ngerasain ada seseorang yang mencintai dirinya itu cuy. Yang karena ucapan ini ya kan si Carla itu kayak marah banget kepada si Meifa itu cuy. Dan dia tuh bilang kalau dia itu nggak akan membiarkan mereka memanfaatkan kebaikan hatinya si Rio itu cuy. Yang di sini si Meifa itu udah mulai bersiap bertarung dengan si Carla anjir, sambil yang menanyakan tentang siapa nama dari si Carla itu cuy. Dan pas si Carla kayak mengenalkan namanya, si Meifa langsung sadar kalau semua di hadapan dia itu adalah orang penyandang gelar Dragon Slayer cuy. Yang pas si Meifa itu kayak beradu pedang sama si Carla, kagak pakai lama anjir si Meifa itu langsung dibikin tumbang cuy. Ya di sini itu cuy, karena si Meifa itu pada akhirnya kalah habis-habisan ya kan. Si Meifa itu kayak mutusin pergi gitu cuy, sambil dia itu bilang ya kan kepada si Rio kalau sama dia itu pasti beneran bakalan ngebikin si Rio menjadi master dia yang sesungguhnya itu cuy. Dan ya, kira pada kira pertempuran juga udah usai ya kan. Dan kita dilihatin apa kemenangan dari mereka semua. Entah kenapa itu cuy, si Rio yang kangen ya kan ngeliat si Carla, dia tuh kayak langsung mencium si Carla anjir, sampai kayak ngebuat yang lain tuh jadi langsung iri berat gitu cuy. Dan malah bergantian menciumin si Rio anjir. Buset dah anjir, ini apa sih ini anjir, ini apakah cinta ya? Dan singkat cerita itu cuy, saat si Rio itu udah pulang ya kan, dia itu langsung disambut sama ketua guild gitu cuy. Karena dia itu udah nyangka akan kehilangan pekerja kompeten seperti si Rio itu cuy. Dan ya karena udah pulang juga ya kan, dan orang-orang juga khawatir sama keselamatan si Rio, karena mungkin aja si Rio itu jadi targetnya anggota guild kegelapan lagi ya kan. Si Sylvia di sini ngasih usul gitu cuy, dan nawarin kalau sama si Rio agar tinggal aja bersamanya di rumahnya cuy. Cuman si Iris kagak ngebolehin anjir, karena udah jelas banget si Rio itu akan diskini terus-terusan sama si Sylvia anjir. Ya ada sini gara-gara ngalah pertempuran antara si Sylvia dan juga si Iris, si Tsukikage itu jadi mikir gitu cuy, dan bilang kalau semua ucapan si Sylvia itu ada benernya gitu cuy, karena mereka itu harus mendampingi si Rio. Cuman si Tsukikage itu bilang ya kan, berarti si Rio itu ya bisa tinggal di penginapan mereka aja itu cuy. Cuman ya pas bilang kalau sama si Rio itu boleh tinggal di penginapannya Party Rosen Cruiser, si Sylvia komplain anjir, karena menurutnya ya kan anggota Party Rosen Cruiser itu pasti akan monopoli si Rio itu cuy. Cuman ya pas si Sylvia komplain, di sini para anggota Rosen Cruiser itu malah ngasih bukti kuat anjir, karena semua ya si Sylvia itu kemarin aja kagak bisa melindungi si Rio itu cuy. Jadi ya kagak mungkin si Rio itu akan diikhlaskan aja buat tinggal sama dia itu cuy. Yang pada akhirnya si Sylvia itu malah jadi kalah telak anjir. Nah, di sini gitu cuy. Pada akhirnya kan pada saat si para haremnya si Rio itu udah setuju kan kalau sama si Rio itu tinggal di penginapannya Rosen Cruiser, di sini si Rio bingung anjir, karena opini dia itu kayak kagak didengar anjir. Dan oke kan, sebagai penutup cerita di sini itu cuy, kita dilatih sama si Rio yang udah mutusin untuk tinggal di penginapan anggota Rosen Cruiser. Sembari si Rio itu kayak kaget tiba-tiba gitu cuy, gara-gara didatengin sama sosoknya si Carla yang langsung memeluk dirinya itu cuy. Dan dia itu langsung minta maaf karena datang terlambat menyelamatkan si Rio cuy. Ya di sini sebenarnya kan si Rio tuh nggak memikirkan hal ini gitu cuy. Jadinya dia tuh kayak ya ngerasa nggak apa-apa sih anjir. Cuman ya di sini entah kenapa ya kan, tiba-tiba dia itu menggigit putihnya si Carla anjir. Yang di sini ya kan pas mereka tuh kayak mau ngelakuin sesuatu anjir, gue kagak kuat cowok sumpah. Yang di sini ya kan pada saat dirinya tuh kayak mau ngelakuin sesuatu sama si Carla ya kan, tiba-tiba si Rio itu digejutin sama semua anggota Party Rosen Cruiser yang lain yang tiba-tiba aja iri berat gitu cuy. Dan seperti biasa ya kan, karena si Rio itu adalah lonte di sini, makanya di sini mereka pada akhirnya malah mutusin untuk main bareng gitu cuy. Ya di sini sih kagak perlu gue tampilin ya kan, karena gawat banget sih. Dan bukan ranah gue juga sih. Yang penting gue kasih cuplikan aja kepada kalian ya kan. Artinya di situ ada adegan yang berbahaya sih. Wah. Dan pada akhirnya gitu cuy, karena hari Rio itu udah kembali seperti biasa, dan dia itu juga lagi digodain sama para petualang cantik di sana. Tiba-tiba itu cuy, kita diliatin sama si Meifa dan juga si Suzu yang malah datang ke guild dan langsung mendaftarkan diri sebagai petualang di sana itu cuy. Dan si Suzu dan si Meifa itu bilang kalau ya ternyata kegagalan dari misi kemarin itu malah ngebikin mereka ya kan itu jadi bukan anggota elit guild kegelapan lagi itu cuy. Jadinya mereka tuh kayak jadi anggota biasa aja anjir. Yang bahkan katanya sih kagak dianggap sih cuy. Yang di sini kan pada saat mereka itu pada akhirnya juga main sama si Rio, di sini si Meifa itu kayak berniat gitu cuy untuk pindah ke penginapannya si Party Rosen Cruiser, karena dia itu kayak pengen selalu bertemu sama si Rio itu cuy. Dan pada akhirnya cerita manga ini itu ditutup sampai di sini itu cuy.
Sembari kita itu diliatin sama si Orion yang kagum gitu cuy sama cerita yang dia buat, yang dipersembahkan untuk masternya dia itu cuy. Ini gua gak tahu anjir masternya dia itu siapa ya? Apakah autornya sendiri? Ya kayak sih sepertinya dia itu adalah sosok autornya anjir. Yang di sini akan menurut orang misterius ini cerita buatannya itu kali ini sangat menarik gitu cuy, dan dia itu akan segera membuat cerita menarik selanjutnya cuy. Wah, akhirnya cerita ini tamat sampai di sini anjir. Ya, bagaimana dari kalian ya mengenai cerita kali ini? Ini udah chapter terakhir gitu coy. Wah, gue udah capek juga sih ngebahasnya sih, sumpah.